Kekuatan hukum, semakin cepat semakin baik, semakin baik. Bahkan jika Luo Zeng sendiri, dia tidak mengerti apa yang sekarang dia mengerti arti dari hukum ruang angkasa. Ketika keempat orang itu melewati saluran transmisi, cahaya di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan mereka telah mencapai tujuan mereka. Platform lain untuk susunan transmisi ditempatkan di atas bukit, dan bukit-bukit dikelilingi oleh peninggalan yang berkelanjutan. Reruntuhan ini telah terkikis oleh ribuan tahun, dan mereka pada dasarnya telah runtuh, tetapi mereka masih bisa dibedakan. Reruntuhan ini dulunya adalah istana besar. Si Jingtian akan menggulingkan 3 orang, meninggalkan stasiun transfer, dan terbang ke udara, mengikuti relik yang terus-menerus. Dalam waktu singkat, ada lebih dari selusin bintik hitam di langit, dan bintik-bintik hitam itu dengan cepat menjadi lebih besar. Orang yang dipimpinnya tidak terduga. Perasaan Luo Zeng hampir sama dengan si Jingtian. Orang di belakangnya diikuti oleh 8 atau 9 orang. Kekuatannya adalah yang pertama kali, tetapi masing-masing 8 atau 9 orang ini. Nafas yang keluar sangat luar biasa, dan sekilas itu adalah puncak dari peringkat yang sama. Batu tua, haha, awal tahun ini kepala orang itu menyapa dari jauh. Melihat pria itu, si Jingtian menyeringai, tampaknya persepsi orang ini tidak terlalu baik. Nama orang yang bernama Wei Yulong, yang sama dengan si Jingtian, milik di Aken Yundian. Sebagai gerbang 4 kategori di tengah alam semesta, Yuntang memiliki sejumlah produk dan 2 produk Zongmen untuk mengangkut bakat ke Yundian. Misalnya, King Wunzong adalah sekte kelas 2 kuil Yundian. Identitas keduanya adalah penguasa King Yunzong dan di Aken Yundian. Dan Wei Yulong ini adalah sekte lain dari sekte kedua yang disebut Luo Yunzong. Meskipun Yunzong dan King Yunzong termasuk dalam sekte kelas 2, status 2 sekte kelas 2 di kuil Yundian sangat berbeda. Ini dapat dilihat dari jumlah orang yang berpartisipasi dalam persidangan. Selain Wei Yulong, keturunan Luo Yunzong memimpin, dan ada total 9 orang di belakang. 9 murid ini adalah generasi muda yang pertama kali memasuki ranah para dewa, tampaknya semuanya berpartisipasi dalam jalan cobaan. Dan King Yunzong dan partainya, kecuali si Jingtian, hanya 3 orang. Bahkan jika si Tian tidak menjelaskan, Hua Tianming juga menyadari kesenjangan antara kedua belah pihak. Faktanya, meskipun Yunzong sama dengan King Yunzong, itu adalah sekte kelas 2, tetapi sekte Yunyun adalah sekte domain tengah. Kekayaan domain menengah, populasi, area jauh melampaui berkali-kali di timur, talenta secara alami akan lebih. Oleh karena itu, kekuatan para murid Luo Yunzong akan lebih kuat. Kuil Yundian secara alami memberikan lebih banyak tempat, yang 3 kali lebih banyak daripada King Yunzong. Ini tidak dapat disalahkan atas bias Candi Awan. Sumber daya selalu condong ke sisi yang kuat. Misalnya, ketika mereka berpartisipasi dalam seluruh rasio puncak, ada puluhan orang di Tianyifeng, dan hanya ada 8 orang di seluruh Xiao Yufeng. Ini karena kekuatan. Kesenjangan membawa. Wei Yulong dan si Jingtian ini awalnya memiliki hubungan kompetitif tertentu, mereka berdua di Aken Yundian. Semakin banyak murid jenius yang dapat merekomendasikan kepada Yuntang, semakin besar manfaatnya. Puluhan kali sebelumnya, Wei Yulong telah menekan batu dan langit, dan jumlah dan kualitasnya jauh melampaui King Yunzong. Namun, titik balik muncul di jalan persidangan sebelumnya. Di jalan persidangan sebelumnya, King Yunzong memiliki Li Yifeng. Pada saat itu, Li Yifeng menyapu sekte King Yun dengan cara yang hampir tak terkalahkan. Dia seharusnya mencapai hasil yang baik di jalan persidangan. Si Jingtian juga memegang harapan besar. Dia berharap bahwa dia dapat menekan Yunzong, dan Li Yifeng benar-benar mencobanya. Saya tertidur di jalan. Karena alasan ini, Wei Yulong dan yang lainnya telah mengolok-olok si Jingtian untuk waktu yang cukup lama, jadi si Jingtian tidak menunggu untuk bertemu Li Yifeng. Hasil uji coba jalan sangat penting bagi sekte 2 sekte ini, karena jumlah murid yang mereka pilih untuk Yundian, tingkat kejeniusan sangat penting, jumlah murid melalui uji coba, hasil baik atau buruk, secara langsung mempengaruhi penilaian para bangsawan di Yundian, dan ada berbagai penghargaan untuk evaluasi. Si Jingtian tidak berbicara,
tidak berarti bahwa Wei Yulong tidak mengatakan. Dia melihat 3 orang yang dibawa oleh si Jing Tian, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit ajakan. Apakah benar aku salah? King Yunzong telah membaca selama 3 tahun? Semakin banyak Anda tidak bisa pergi, talenta sekarat sampai sejauh ini. Hanya ada 1 orang di tim yang mengejutkan, menurut para dewa, yaitu Tian Tianyao, dan Hua Tianming adalah bawaan dan lengkap. Luo Zheng dibesar-besarkan, 3 bawaan, orang ini jadi lucu? Aku hanya memperhatikan, ya ampun, apakah King Yunzong masih sekte kelas 2? Bukankah ada ratusan ribu murid, bahkan tidak dapat menemukan 3 foto para dewa? Diperkirakan bahwa timur adalah tanah liar, dan para pejuang di tempat-tempat kecil seperti itu diperkirakan telah mencapai puncak. Hal yang paling lucu adalah triple bawaan, haha, triple bawaan. Kekuatan semacam ini bahkan mungkin tidak bisa melakukannya dengan murid-murid kita. Barang-barang semacam ini benar-benar dapat berpartisipasi dalam jalan cobaan. Aku sangat iri, beritahu aku, saudaraku pergi ke King Yunzong untuk mendaftar, dan aku yakin akan menyapu King Yunzong mereka. Melalui King Yunzong, aku berpartisipasi dalam jalan persidangan. Sayangnya, kekuatan kakakku hanya sedikit lebih buruk daripada aku. Aku tidak bisa masuk 10 besar dan melewatkan jalan persidangan. Bu, idiot King Yunzong ini sangat beruntung. Setelah Wei Yulong selesai berbicara, 9 murid di belakangnya juga mengikuti. Si Jing Tian bukan temperamen yang baik. Alasan mengapa dia tidak mengatakan apa-apa adalah karena dia ingat bahwa jalan persidangan terakhir adalah besar, dan dia mengatakan bahwa Li Feng bisa mendapatkan tempat pertama. Hasilnya menjadi lelucon, kali ini dia hanya bercanda, jangan bicara. Luo Zheng, Hua Tianming, dan Qi Tianyao bukan lampu hemat bahan bakar, dan mereka akan menunggu sampai prestasi mereka keluar. Akibatnya, para idiot Luo Yunzong benar-benar berpikir bahwa mereka adalah bodhisattva berlumpur. Beberapa pria muda yang pertama kali memasuki ranah para dewa berani menentang murid King Yunzong di hadapan Lao Zi. Batu miliknya sangat berpandangan pendek, seperti halnya Luo Wei dibawa pergi. Faktanya, tentu saja akan berubah menjadi penguasa lain, karena hal semacam ini tidak bisa dihentikan, tetapi si Jing Tian dengan lemah menyalahkan dirinya sendiri. Hei, kalian, tidak tahu apakah kamu akan membayar harga karena mengunyah lidahmu? Si Jing Tian mendengus, dan momentum agung menyelimuti ke-9 murid Luo Yunzong. 9 murid Luo Yunzong mengubah wajah mereka. Batu ini adalah yang terkuat dari para dewa, dan momentumnya sudah lewat, mampu menghancurkan orang. Namun, Wei Yulong melambaikan tangannya, dan tirai cahaya kuning mencegat lebih dari setengah napas batu, dan kemudian tersenyum dan berkata, Xilaodi, generasi muda tidak menganggapnya serius, mengapa repot-repot dengan mereka? Wei Yulong, generasi yang lebih muda, mengungkapkan insiden itu dengan meremehkan. Hua Tianming dan Yan Tianyao secara alami menolak membiarkan si Jing Tian menderita. Namun, tempat pertama di seluruh rasio puncak adalah Luo Zheng. Mereka bertiga sudah menganggap Luo Zheng sebagai tulang punggung hati, sehingga keduanya mengalihkan perhatian mereka ke Luo Zheng. Namun, Luo Zheng agak terpana sejak dia meninggalkan Wei tradisional. Kepalanya telah melihat sekeliling dan dia tidak tahu harus melihat apa. Luo Zheng memang agak khawatir saat ini, setelah melihat sedikit aturan ruang, dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa di saluran transmisi, tetapi dia keluar dari array transmisi. Dia merasakan ruang di sekelilingnya dan tampaknya telah banyak berubah di pandangannya. Garis besar dari masing-masing objek tampaknya telah memperdalam secara umum, dan tampaknya memiliki indera 3 dimensi yang lebih kuat. Luo Zheng dapat lebih akurat menentukan panjang, lebar, tinggi. Ini seharusnya merupakan dampak dari realisasi aturan-aturan dunia. Efek ini tampaknya memiliki sedikit efek pada diri sendiri, tetapi agak berantakan, dan bahkan perhatian tidak dapat terkonsentrasi. Luo Zheng, Hua Tianming mengambil pundak Luo Zheng. Luo Zheng menjawab, semua orang melihat reaksi konyol Luo Zheng, dan para murid Luo Yunzong tiba-tiba tertawa. Hahaha, pria kecil bawaan ini membosankan. Sepertinya masalah diperkirakan. Saya tidak tahu apakah ada yang salah dengan kepala ini.
Bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam persidangan? Banyak murid Luo Yunzong tidak bahagia, dan mereka jelas-jelas diejek oleh penampilan bodoh Luo Zeng. Mendengar kelompok murid yang pertama kali memasuki dunia suci, mereka menertawakan Luo Zeng. Wajah si Jingtian juga menunjukkan ekspresi mencemooh. Dia tahu mengapa Luo Zeng akan linglung. Ketika dia memikirkan hal itu, dia berkata dengan keras, "Konyol, pertama lihat kekuatanmu sendiri, Luo Zeng, kamu baru saja melewati badai antariksa, rasakan sedikit aturan antariksa kan? Sekarang lihat hal-hal yang sedikit pusing normal, asalkan tidak ada masalah setelah adaptasi, aturan antariksa ini adalah bahkan hal-hal yang kami, para lelaki tua, cemburu, tidak dapat temui, Anda harus mengkonsolidasikan aturan ruang ini, dan kemudian menggunakannya." Luo Zeng mengangguk kembali ke jalan. Murid itu tahu apa mendengar kata-kata si Jingtian. Wei Yulong terkejut dan menatap Luo Zeng. Mendengar suara batu itu tidak seperti palsu, dan aku mendengar bahwa memang ada beberapa murid berbakat di dunia, di saluran luar angkasa. Di antara mereka, kita dapat memahami aturan ruang, dan bahkan beberapa jenius yang mempesona berlatih aturan ruang melalui badai ruang. Namun, Wei Yulong menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Xiao Di, kata-katamu, aku tidak percaya itu." Dia jelas mengerti apa arti aturan langit dan bumi, bahkan jika dia adalah sosok yang terdengar seperti batu, sulit untuk mencapai tingkat ini. Langit dan bumi memerintah, apalagi berbicara tentang kultivasi. Si Tian mengangkat bahu, "Wei Yulong, aku tidak mengatakan ini padamu, tidak ada yang memaksamu untuk percaya, membual, tentu saja tidak. Aku tidak percaya bahwa tiga bawaan bisa mengerti aturan ruang bagaimanapun. Murid-murid Luo Yunzong adalah orang-orang di daerah tengah. Mereka masih sangat luas dalam pengetahuan mereka. Banyak orang telah mendengar tentang aturan ruang angkasa. Hal semacam ini jauh dari mudah diakses oleh mereka. Luo Zeng itu bahkan lebih mustahil." Mereka berpikir bahwa si Jingtian kehilangan wajahnya dan dengan sengaja melemparkan kata-kata seperti itu untuk mendukung wajahnya. Bahkan, Wei Yulong berpikir begitu. Meniup sapi alis Luo Zeng mengangkat kepalanya. Dia hanya memiliki pikiran yang pusing. Itu tidak berarti bahwa dia tidak mendengar kata-kata Wei Yunlong dan murid-muridnya menyindir King Zhong. Si Jingtian mengambil nafas dan dia adalah seorang murid. Secara alami, saya harus berada di tempat pertama. Luo Zeng tiba-tiba berkata, karena generasi muda memiliki mulut, mereka dapat membicarakannya dengan santai. Lalu saya dapat membicarakannya sebagai generasi muda. Menurut pendapat saya, Anda tidak sebagus Limbah Yunzong. Menurut para dewa, ada kuantitas tetapi tidak ada kualitas. Tidak ada yang menjadi lawan saya. Semuanya terkena saya dan saya mencari gigi di tanah. Kata-kata Luo Zeng sangat panas dan pedas, bahkan jika ini hari yang mengejutkan, anak ini terlalu garing, kan? Ya, saya suka itu. Batu itu dilahirkan untuk menjadi heroik, dan dia secara alami acuh tak acuh kepada orang-orang yang takut menyusut. Luo Zeng maju ke depan dan menemukan pemandangan di depannya. Si Jingtian secara alami puas. Luo Zeng bunga ini, tiba-tiba menghancurkan sarang lebah kuda. Jika Yan Tianyao mengatakan ini, mungkin para murid Yun Xiao tidak begitu marah, tetapi kapan waktu untuk triple bawaan untuk keluar? Bocah King Yunzong, apa kamu? Aku berani mengatakan bahwa kita menyia-nyiakan, kita memiliki kemampuan untuk pergi ke tujuan, kita akan belajar dari satu sama lain, dan kita tidak akan menerima tantangan. Itu artinya kamu punya mulut. Tiuk hei! Dunia triple bawaan mengatakan bahwa para dewa adalah limbah, betapa terdengar ironis. Tampaknya hanya semuanya yang bisa dibuktikan. Murid-murid Luo Yunzong tiba-tiba mengangkat lagi, tampaknya tidak mencari Luo Zeng untuk bertarung, mereka bersumpah untuk tidak menyerah. Si Jingtian dan Wei Yulong tidak berbicara. Keduanya memainkan sempoa ini, membiarkan junior mereka sendiri maju dan menekan junior yang berlawanan. Pada saat ini, Hua Tianming berdiri di depannya. Luo Zeng telah membuat seluruh puncak kita lebih besar dari tempat pertama. Ini juga murid pertama kami King Yunzong. Biarkan aku melanjutkan tantanganmu. Jika kamu memiliki aku,
Jika Anda tidak bisa lulus, jangan berharap untuk menantang Luo Zeng. Apa? Anak itu masih sekte King Yun pertamamu. Sekelompok orang di awan jatuh mulai linglung lagi. Apa ini King Yun Zong? Apakah kekuatan dihitung mundur? Dalam kasus mereka, yang terkuat dari 3 anggota King Yun Zong tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari Tian Tian Yao. Berikut ini adalah Hua Tianming. Perkiraan terakhir adalah bahwa anak rangkap 3 bawaan. Akibatnya, wabah Hua Tianming adalah Luo Zeng adalah yang pertama. Ini terlalu masuk akal, dan mereka tidak dapat diterima oleh mereka dalam sekejap. Oh, baiklah, selesaikan dulu anak pedang belakang ini, kemudian pergi ke lelaki 3 arah bawaan di Yun Yun Zong, seorang bocah botak yang pertama kali memasuki ejekan suci. Ketika saya mendengar bocah botak itu, murid-murid Luo Yun Zong lainnya berkata dengan cepat, "Kamu Kyusige, aku bisa menyelesaikan anak itu tanpa kamu keluar ya." Kyusige adalah murid pertama Yun Yun Zong kami. Jika Anda ingin berurusan dengan King Yun Zong ini, di mana Anda harus pergi? Kyu menggulungkan kepalanya dan berkata, "Kamu masih harus menyimpan kekuatanmu dan berusaha keras untuk mencapai hasil yang baik di jalan cobaan, dan mereka tidak bisa menghabiskan banyak kekuatan fisikku." Antara berbicara, semua orang telah tiba di tujuan, platform setengah lingkaran. Pada akhir platform itu adalah pintu masuk ke jalan persidangan, tetapi pada saat ini, perhatian semua orang ditempatkan pada murid-murid teratas dari 2 sekte. Setelah mendarat, Wei Yulong tersenyum dan berkata, "Yekyu, ini hanya diskusi. 2 sekte kami memiliki asal yang sama. Jika satu tanpa sengaja saling menyakiti, itu pasti akan menyakitkan dan sakit." Ini kedengarannya benar dan salah. Jika Anda tidak sengaja memanjakan murid-murid Anda, bagaimana ini bisa dipelajari? Namun, masih ada periode waktu sejak uji coba jalan, dan Zongmen di bawah kuil Yundian hanya datang ke King Yun Zong dan Luo Yun Zong. Para murid Cha Yun Zong, Xiang Yun Zong, Yun Yun Zong dan Yundian semuanya tidak datang, tidak buruk menunggu di sini dan berbicara perlahan di sini. Selain itu, si Jingtian sangat percaya diri dengan ketiga muridnya. Luo Zeng tidak mengatakannya. Terkadang hal-hal yang bisa dilakukan seringkali membuat takut tuannya. Yan Tianyao adalah murid yang sangat stabil. Bakat Hua Tianming sangat tinggi. Orang-orang menghela nafas. Ketiga murid ini unggul dalam rasio 1:1 dengan yang lainnya. King Yun Zong memang generasi. Memikirkan hal ini, si Tian-Tian tersenyum dan menepuk pundak Hua Tianming, "Balikan dia, aku akan menghadiahimu pedang Xian Jie Zongpin." Ketika Hua Tianming mendengar kata-kata si Jingtian, dia langsung bersemangat. Meskipun dia sudah memiliki hadiah pedang peri di tangannya, sebagai orang yang mencintai pedang, itu secara alami lebih baik, bahkan jika Anda tidak dapat menggunakannya untuk mengumpulkannya. Chuan Batu yakin bahwa murid itu tidak akan mengecewakan bahwa Tianming juga orang yang sangat sombong. Kekuatannya tidak lebih dari Li Feng 3 tahun lalu. Sayangnya, King Yun Zong ini memiliki kemuliaan tunggal, dan ada Luo Zeng, yang akan menjadi gaya Hua Tianming. Sulit ditutup. Di peron, lokasinya sangat luas. Setelah semua orang melepaskannya, Hua Tianming dan Yekyu berdiri berhadap-hadapan. Di hadapan Hua Tianming, Yekyu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kamu memanggil Hua Tianming kan? Aku pikir kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku." Kenapa? Hua Tianming bertanya dengan aneh. "Karena aku yang pertama jatuh ke awan, dan kamu hanya tempat ketiga King Yun Zong," kata Yekyu dengan senyum dingin. "Katakan, aku akan mengangkatmu." Wajah dingin Hua Tianming menunjukkan senyum. "Ini seperti ini. Sebenarnya, saya pikir Luo Zeng benar, Anda jatuh ke awan. Terlalu boros, dan tempat pertama adalah kekuatan ini," kata Hua Tianming. "Dari pedangnya yang berdarah." Hahaha, Yekyu tertawa dan mengeluarkan pedang di tangannya. Pedangnya biru, jelas peri, dan itu peri Cina. "Pedangku disebut Long Yuan Jian Zongpin Xian. Senjataku lebih tinggi darimu, dan aku akan memberitahumu apa yang disebut daceng." Ketika saya mendengar kata-kata Yekyu, 8 murid Luo Yun Zong yang lain menunjukkan wajah puas mereka. Mereka tidak memiliki rasio puncak penuh, tetapi disebut Zong mendabi.
Kali ini Ye Qiu mengandalkan pedang dacengnya. Italia, tetapi dalam rasio besar Zhongmen tetapi bersinar. Tak terkalahkan. Chuan Gwiwu. Biarkan orang-orang dari pedesaan melihat apa yang disebut pedang daceng Hei. Pedang besar ini takut menakuti mereka. Master Gu baru berusia 19 tahun untuk memahami ilmu pedang daceng. Di masa depan, dia harus menjadi ahli ilmu pedang. Juga bagus untuk melihat lapangan tengah ketika mereka mendengarnya. Wajah Luo Zheng dan Yan Tianyao dan Hua Tianming semuanya menunjukkan penampilan aneh. Kapan pedang besar bisa diterbangkan ke titik ini? Ini adalah nama pertama gerbang leluhur dinasti Luoyun. Tidak heran Luo Zheng dan yang lainnya akan terkejut. Arti pedang khayalan ini, tidak ada metode kultivasi yang jelas, dan siapapun yang bisa memahami pedang bukanlah peluang besar. Hua Tianming mampu membunuh kuartet dengan pedang daceng. Dia memiliki beberapa lawan di seluruh puncak dan rasio besar. Dia hanya bertemu Luo Zheng yang juga memiliki makna pedang besar, dan keduanya menyadari pedang sempurna yang dikalahkan. Secara keseluruhan, ada dua murid yang memiliki pedang yang sempurna, jadi sepertinya pedang itu tidak berharga. Faktanya, pedang daceng bukanlah kol Cina. Memakai salah satu dari dua sekte ini adalah harta karun pada bayi itu. Bahkan Yundian juga sangat mementingkan untuk memahami murid pedang. Bahkan jika itu adalah pedang kecil, itu akan dipupuk, meskipun tidak mungkin untuk memahami pedang Xiao Cheng. Saya pasti akan mengerti arti daceng, tetapi selama ada kemungkinan, semua Zhongmen tidak akan menyerah. Angin puyuh seperti pedang terbentuk di Lang Yuan Jian Ye Qiu, dan wajah Ye Qiu menunjukkan warna yang menyenangkan. Ujung pedang menunjuk ke Hua Tianming. Pedang keluar, biarkan aku melihat pedang. Hua Tianming tersenyum sedikit, dan pedang gerhana bergetar dengan lembut. Itu juga merupakan topan seperti pedang-pedang itu lebih penuh dan lebih penuh, dan pedang yang terkandung di dalamnya memiliki bentuk yang sempurna. Bukan hanya itu, tetapi juga ada guntur cahaya. Pedang yang luar biasa. Ketika Ye Qiu melihat bahwa pedang sempurna kelompok itu berlama-lama di atas pedang Hua Tianming yang berlumuran darah, murid itu tiba-tiba membesar dan ujung mulutnya berkedut. Ini, pedang yang sempurna, aku tidak salah membaca. Ini adalah tempat ketiga di King Bunzong. Apakah dia memahami arti pedang yang sempurna? Dan ada atribut tambang khusus di pedang? Tidak. Dari mana King Bunzong mendapatkan murid yang begitu memikat? Lihat mata, berpaling. King Bunzong kali ini aku khawatir itu tidak sederhana, tapi aku masih tidak percaya, orang ini tidak bisa menjadi yang ketiga. Dia yang seharusnya menjadi yang pertama. Wei Yulong juga mulut ke mulut. Melihat pedang sempurna dari pedang Hua Tianming yang ternoda darah, wajahnya adalah ekspresi yang luar biasa. Jika Hua Tianming adalah yang ketiga, kekuatan kedua pria hanya bisa lebih abnormal. Bagaimana ini mempesona? Dapatkan, bagaimana King Bunzong bisa muncul begitu banyak murid mempesona? Melihat ekspresi masing-masing, si Jing Tian sangat tersenyum dan tersenyum sangat bahagia. Dia menginginkan efek ini. 3 tahun yang lalu, karena urusan Li Feng, si Sentian menjadi lelucon. Hal paling kuat yang dia buat pertama kali adalah Wei Yulong ini. Hari ini, aku menemukan wajah, hehe. Ye Qiu menatap pedang sempurna kelompok itu. Tampilannya agak rumit. Ini bukan hanya pedang sempurna biasa. Ini juga mengandung jejak guntur. Dewa ini bukan elemen sejati Anda. Anda adalah bagaimana cara menembus pedang? Hua Tianming tidak akan dipalsukan. Dia tidak perlu berbohong. Dia hanya menjawab dengan samar, aku memahami pedang lengkap dan memasuki kuil suci pedang untuk mencuci pedang, dan pedang serta korek api, dan pencapaiannya sangat tajam. Tanda seru mencuci kolam, mulut Ye Qiu berkedut lagi. Tanah suci Kendo adalah tempat yang diimpikan oleh setiap pendekar pedang. Dan kolam Suriken ini adalah tanah semi-sakral yang dapat dipenuhi dan tidak dituntut, tetapi tempat semacam ini benar-benar tidak dapat dijangkau, bahkan jika menghabiskan setengah hidupnya, ia pergi ke kolam yang dikocok dan mencuci pedangnya. Bersedia nasib Hua Tian ini juga sangat baik. Ye Qiu menghela nafas dalam hatinya, sangat merasakan ketidakadilan Tuhan. Melihat ekspresi Ye Qiu, Hua Tianming tersenyum dalam hati.
jika musim gugur ini tahu bahwa Luo Zeng telah melangkah ke tempat suci kendo yang sebenarnya, membunuh Jian Shan, ia tidak tahu apakah ia akan pingsan. Kamu sangat kuat, jadi usialah, pahami pedang yang sempurna, tetapi juga memiliki atmosfer untuk memasuki kolam untuk mencuci pedang, tetapi kamu dan aku memiliki celah di ranah, bahkan jika pedangku tidak sebagus kamu, aku bisa mengalahkanmu. Ye Qiu, yang hancur dalam hatinya, akhirnya bergerak. Pedang yang mengalir Lang Yuan Jiannya sedikit melambai, dan sedikit riak menyebar terus-menerus di udara. Pedang di tangannya dan orang yang membawa pedang tampaknya terintegrasi ke dalam air itu sangat lembut dan halus, seolah-olah mengalir. Pedang ini menusuk. Tampaknya semuanya tentu saja memberi orang ilusi aneh. Seperti pedang ini, saatnya menikam nasib Cina, pedang ini dapat mengalahkan Hua Tianming. Tidak hanya orang-orang di sekitar kita memiliki perasaan ini, tetapi bahkan Hua Tianming sendiri memiliki perasaan ini. Pikiran Hua Tianming hanya dipengaruhi oleh periode waktu yang sangat singkat, tetapi guntur kecil melintas di matanya dan langsung mengembalikan warna King Ming. Metode pedang air ini menyerap momentum air, yang membuat orang memiliki ilusi diterima begitu saja. Ini memang kuat, tapi tidak sebagus pedangku dalam menghadapi serangan Ye Qiu. Hua Tianming menginjak pedang dan pergi untuk menghindari. Jian Bu. Orang ini juga sadar, menonton Hua Tianming menggunakan langkah pedangnya yang aneh untuk dengan mudah menghindari pedangnya sendiri. Hati Ye Qiu bahkan lebih tertekan, Tuhan sepertinya terlalu peduli pada orang ini. Kamu Qiu tidak jelas, ini bukan hanya kebanggaan Tuhan, tetapi juga usahanya. Sejak hari-hari berlatih pedang, Hua Tianming tidak berhenti selama sehari, selama lebih dari 10 tahun, bahkan jika dia makan atau tidur, dia membawa pedangnya. Setiap prajurit dapat melakukan langkah ini, tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga pada darah dan keringat, kegigihan dan kerja keras. Setelah membuka jarak dengan Ye Qiu, Hua Tianming tiba-tiba mengangkat pedang bernoda darah di tangannya, ujung pedang menunjuk ke langit, dan kemudian vitalitas langit dan bumi tiba-tiba mulai melonjak. Ketika langit dan bumi itu melonjak, awan-awan langit ada juga kilatan cahaya samar. Ini adalah pedang surga. Rasakan momentum mengerikan, wajah Ye Qiu tiba-tiba berubah. Mata Wei Yulong terus berdenyut. Pria ini juga mempelajari pedang surga. Dia membunuhnya dan tidak percaya bahwa Hua Tianming adalah tempat ketiga King Yunzong. Pria triple bawaan itu adalah lawan Hua Tianming. Bagaimana bisa? Terlepas dari ketidakpercayaan Wei Yulong, Hua Tianming telah mengkonfirmasi kekuatannya. Langit yang mengamuk dicampur dengan sinar surga dan bergemuruh oleh Hua Tianming. Ketika takdir Tianhua dan Luo Zeng bermain melawan satu sama lain, meskipun kilat dan pedang melunak bersama melalui kolam, kehidupan Hua Tian tidak menggunakan Tian Jian dan Tian Lei bersama-sama. Lagi pula, mereka hanya menyadari bahwa pedang petir Italia masih membutuhkan proses adaptasi. Setelah bulan kultivasi ini, Hua Tianming secara bertahap menjadi mahir, dan sambil menyulut kekuatan langit, bersama dengan guntur, keduanya secara bersamaan dimobilisasi untuk membentuk pemandangan yang mengerikan. Pedang Huang-Huang, kekuatan langit kerajaan, guntur para dewa, kehancuran alam semesta, bahkan jika Luo Zeng dan Yan Tianyao melihat Hua Tianming bergerak, hati mereka berdua melonjak. Meskipun Hua Tianming kalah dari mereka berdua, dia adalah tipe orang yang tidak pernah bisa diremehkan, hanya satu. Di bulan-bulan dalam sebulan, kekuatan wawasan ini telah diperkuat. Abs wajah Ye Qiu adalah abu-abu mati, dan dia perlahan-lahan percaya diri. Pada saat ini, dia hanya bisa menyalahkan mulutnya sendiri dalam hatinya. Mengapa dia memprovokasi kelainan King Yunzong ini? Apa gunanya penyesalan saat ini? Selain perlawanan keras, dia hampir tidak punya pilihan. Lautan air dan pedang tidak terbatas gelombang air, seperti gelombang dari laut, perlahan-lahan keluar di sekitar Ye Qiu. Sekarang saya hanya berharap ilmu pedangnya dapat bertahan dari pedang Hua Tianming. Untungnya, tipuannya tentang lautan tanpa batas juga merupakan pedang untuk pertahanan. Ia memiliki selera memiliki laut dan dapat menelan semua gerakan. Dia menggunakan trik ini untuk menyelesaikan serangan master yang jauh lebih kuat darinya. Namun,
Ketika kedua gerakan baru saja bertemu, gelombang air terus-menerus dikalahkan. Kekuatan surgawi Hua Tianming dicampur dengan Tian Lei, memancarkan kekuatan yang tak terhentikan, dan potongan segel daun musim gugur yang diciptakan oleh Ye Qiu benar-benar sepihak. Hei, pedang Hua Tianming menikam lurus, menghancurkan lautan jumlah tak terbatas Ye Qiu, dan pada saat yang sama mengenai pedang Long Qiu. Long Yuanjian itu terbang keluar dari udara, melayang-layang di udara, dan kemudian dengan kuat dimasukkan ke dalam platform batu, dengan ketajaman pedang naga, dimasukkan ke dalam platform batu semudah memasukkan tahu. Aku kehilangan, kata Ye Qiu, kalah terlalu cepat. Hua Tianming tersenyum ringan, mengambil pedang, dan kembali ke si Jingtian. Para murid dari sisi Yun Zong terdiam, dan Ye Qiu adalah yang paling kuat di antara mereka. Bahkan Ye Qiu dengan mudah kalah dari Hua Tianming. Bagaimana mereka melanjutkan? Wei Yulong tersenyum dan akhirnya melengkungkan tangannya ke arah si Jingtian, ini untuk memberi selamat kepada saudara batu, dan menerima murid yang baik. Para murid ini akan memasuki kuil Yundian, dan mereka pasti akan dihargai oleh kuil Yundian. Batu terkejut, tetapi kekuatannya tidak memaafkan, tersenyum. Untungnya, bakat Hua Tianming baik, tapi kali ini seluruh puncaknya benar-benar hanya mengambil tempat ketiga. Tempat King Yunzong kami terlalu kecil, kalau tidak seharusnya ada murid yang dapat berpartisipasi dalam jalur persidangan. Jika kekuatan Ye Qiu adalah kriteria, Mo Yuxin dan Wang Yun harus memiliki kekuatan untuk berpartisipasi di jalan persidangan, tetapi kuota King Yunzong hanya 3. Oh, saudara laki-laki batu, murid berbakat Hua Tianming hanya tempat ketiga, dan saya melihat bahwa tempat pertama adalah dunia triple bawaan. Saya tidak tahu bagaimana para murid dari dunia triple bawaan ini mengalahkan Hua Tianming. Wei Yulong bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang Luo Yunzong sekarang terganggu oleh masalah ini. Jika mereka tidak melihatnya, mereka tidak dapat percaya bahwa Luo Zeng memiliki kekuatan untuk mengalahkan kehidupan Hua Tian. Si Jingtian tersenyum, jika Anda ingin tahu, biarkan murid besar Yun Yunzong belajar dari Luo Zeng dan Anda akan mengetahuinya. Hei! Mendengar kata-kata si Jingtian, mata beberapa murid Luo Yunzong semua menatap Luo Zeng, dan beberapa murid sangat ingin mencoba. Terlepas dari seberapa kuat kehidupan Huan, Luo Zeng selalu menjadi ranah 3 tingkat bawaan. Hal ini tidak dapat diubah. Kesenjangan antara perbaikan mungkin dikompensasi oleh kekuatan nyata, tetapi celah itu terlalu besar untuk menggantikannya. Titik. Menurut rahasia ilahi dan bawaan, ini seluruh dunia, dan mungkin Anda dapat menemukan tempat pada anak ini. Wei Yulong secara alami mempertimbangkan masalah ini. Murid besar dari keluarganya sendiri dilipat di sisi lain. Sangat tidak mungkin menemukan pemandangan ini, dan kekuatan Huo Yunting, yang berada di peringkat kedua di Luo Yunzong, hampir sama dengan Ye Qiu. Kalahkan Huo Tingting dengan keunggulan yang lemah. Jika Huo Tingting akan bertarung. Pada saat ini, Wei Yulong melihat wajah si Jingtian memancarkan pandangan licik, hampir secara naluri, Wei Yulong melihat sesuatu yang salah. Si Jingtian tahu bahwa Luo Zeng hanya memiliki kultivasi 3 kali lipat bawaan, tetapi ia masih berinisiatif untuk membiarkan murid-murid Luo Yunzong untuk menantang Luo Zeng. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa si Jingtian sangat percaya diri pada Luo Zeng, dan kekuatan Luo Zeng mungkin jauh melampaui Hua Tianming. Sekarang Wei Yulong juga percaya pada kata-kata si Jingtian. Jika Luo Zeng ini begitu mempesona, maka ia mungkin benar-benar memahami hukum ruang angkasa. Untuk kesimpulan semacam ini, Wei Yulong tidak mempercayainya, tapi dia menyimpulkannya. Kali ini, dia memilih untuk percaya pada nalurinya. Sovereign, aku ingin saling menantang. Huo Tingting berdiri dan berinisiatif untuk bertanya. Wei Yulong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu harus menyimpan kekuatanmu dan berurusan dengan persidangan Jalan King Yun. Tapi bagaimana Huo Yuting tidak memahami keprihatinan Wei Yulong, dan Sovereign takut dia akan kalah dari Luo Zeng. Aku bilang tidak perlu menggunakannya. Wajah Wei Yulong tenggelam. Hati Huo Yuting terpana. Bagaimanapun, Wei Yulong adalah penguasa. Di Yun Yunzong, dia adalah karakter utama.
Kata-katanya adalah aturan emas, yang lebih berguna daripada kata-kata kaisar. Jika Anda tidak yakin, tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa tidak mendengarkan perkataan raja? Huo Tingting mengangguk dan mundur, tetapi masih sangat yakin untuk mengambil Luo Zeng. Hua Tianming menunjukkan ekspresi menyesal dengan Yan Tianyao. Namun, mereka semua menderita kerugian di tangan Luo Zeng, jadi mereka lebih bersedia melihat orang lain memakan kehilangan Luo Zeng. Pada saat itulah ada gelombang orang lain tidak jauh dari sana. Orang-orang Xiang Yunzong telah tiba, si Jingtian berkedip dan berkata, acak dan pingsan. Orang-orang itu datang ke garis depan. Pemilik tim pertama adalah orang tua berkulit putih dengan kulit kemerahan. Sepertinya pemeliharaan yang sangat baik. Xiang Yunzong ini memiliki total 7 murid untuk berpartisipasi di jalan persidangan. Sepertinya Xiang Yunzong. Kekuatan keseluruhan sedikit lebih buruk daripada awan yang jatuh, jadi ada 2 tempat yang lebih sedikit. Setelah salam, pria tua berkulit putih itu mengambil seorang murid untuk mencari tempat untuk menunggu dengan tenang. Para murid-murid Xiang Yunzong juga memandangi para murid Yun Yunzong dan King Yunzong dengan mata mereka, dan mata mereka penuh dengan provokasi. Para murid yang dapat berpartisipasi dalam jalan cobaan adalah murid-murid teratas di antara sekte mereka. Mereka mampu berdiri di puncak sekte, dan tentu saja mereka bangga dan bangga. Bukan untuk melihat segalanya, tetapi kurang lebih memandang rendah kegeniusan sekte-sekte lain. Orang-orang Xiang Yunzong datang, dan segera orang-orang Cai Yunzong juga datang. Ketika Choi Wanzong datang, semua mata para murid tiba-tiba menjadi cerah, dan semua mata terkonsentrasi pada sekte Choi Wanzong. Tidak ada alasan untuk ini. Cai Yunzong ini adalah patriark wanita kelas 2, dan para murid di antara sekte adalah semua murid wanita. Murid-murid teratas dari sekte awan warna ini cantik, dan yang lebih penting, mereka juga sangat berbakat dan kuat. Jika Anda dapat memilih untuk menjadi pasangan, Anda akan menjadi lebih baik. Jadi ketika Cai Yunzong baru saja tiba, ada banyak murid yang ingin berbicara di masa lalu, dan bahkan lebih langsung bersiul. Sangat disayangkan bahwa sekte Cai Yunzong adalah seorang wanita tua berwajah hitam. Watak wanita tua itu sangat panas. Biarkan para murid utama dari sekte jujur dengan tamparan, dan pria tua kulit putih si Jingtian, Wei Yulong dan Xiang Yunzong juga tahu. Wanita tua berwajah hitam itu tidak mudah terpancing, cukup banyak bicara. Sekitar waktu menunggu dupa harum, setelah kedatangan orang-orang Yun Yunzong, bakat Yundian terlambat. Selain 5 murid kelas 2 di bawah yurisdiksi Yundian, mereka akan berpartisipasi dalam jalan persidangan, dan juga akan ada murid di Yundian. Jalan menuju persidangan ini sebenarnya adalah rahasia. Dalam rahasia ini, persidangan tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi akan ada peluang besar bagi para murid untuk menggali. Namun, ada batas pada kekuatan tempat rahasia ini. Yundian hanya dapat mengirim para prajurit dari dunia triple bawaan di tingkat tertinggi. Ini juga mengapa murid King Yunzong akan dikendalikan di 3 alam para dewa. Setelah ia melampaui 3 alam para dewa, ia akan dikeluarkan dari King Yunzong, tidak lagi sebagai murid King Yunzong, tetapi akan dikonversi ke King Yunzong. Diakon. Karena telah melampaui 3 alam para dewa, tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam jalan cobaan. Sama seperti terobosan berturut-turut Li Yifeng dalam 2 atau 3, sekarang di 6 alam para dewa, dan jalan alam dan cobaan dilewatkan. Murid-murid Yundian mengenakan blus putih, satu per satu, tidak menyipitkan mata, dan wajahnya serius, seolah-olah mereka tidak melihat para murid sekte lain. Hei, murid dari kuil awan ini, arogansi tidak, bisik Hua Tianming. Luo Zeng mengangguk. Tidak heran mereka akan bangga. Menurut sekte-sekte ini juga dinilai. Sekte King Yun kami hanya sekte kelas 2, dan itu benar-benar sekte kecil sekte King Yun, dan kuil itu milik si Pin Zongmen. Bagaimana bisa murid yang lahir di gerbang besar ini tidak bangga? Para murid Yundian tidak hanya sombong, tetapi beberapa dari mereka memiliki momentum yang kuat. Menurut dunia Tuhan, aku pikir perlu memiliki darah yang sama dan sama dengan Mo Yuxin, atau memiliki rahasia khusus.
Para murid kuil awan ini tidak boleh diremehkan. Bagian tengah Yundian adalah seorang pria paruh baya, usianya tampaknya mirip dengan batu, tetapi kekuatan dan statusnya jelas jauh melampaui sekte. Karena dia baru saja tiba, Si Jingtian, Wei Yulong dan yang lainnya semua maju. Pria paruh baya ini bernama Fei Wei, tetapi dia adalah penatua Yundian. Posisi putaran pasti jauh lebih tinggi daripada Si Jingtian. Si Jingtian, pejalan kaki ini hanya dapat dianggap sebagai diakon kecil di kuil Yundian. Hanya jalan persidangan dari 3 abad, para murid dari semua sekte telah tiba. Sekarang buka jalan persidangan, bahaya di jalan persidangan, saya pikir tuanmu telah menjelaskan kepada Anda. Saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda. Setelah itu, Fei Yi berjalan cepat ke ujung platform. Di ujung platform adalah lengkungan melingkar. Lengkungan ditutupi dengan lubang berlubang. Berdiri di bawah lengkungan, Fei Yi melambaikan tangannya. Dari cincinnya, ada tembakan batu yang nyata. Keluarlah. Batu asli itu padat, 1/1, dan itu tertanam di lubang kecil lengkungan. Itu semua batu asli terbaik, lihat lubang padat di atas lengkungan. Aku khawatir ada lebih dari 200 lubang, 200 potong batu terbaik. Luo Zeng menyeka hidungnya, kuil awan itu sangat berbeda, seperti tembakan 4 produk Zhongmen begitu luas. Luo Zeng awalnya berpikir bahwa dia sangat kaya. Dia bisa dengan mudah mendapatkan kristobalite dengan mencairkan misteri dan roh. Tetapi 1 juta keping kristobalite hanya setara dengan batu asli yang langka. 200 keping ini benar-benar bagus. Yuan Shi sama dengan 400 juta kubik. Bisakah kekayaan ini dibeli oleh 7 orang besar? Anehnya, sifat ini tidak terbatas pada Luo. Selain murid-murid Yundian, para murid terlihat seperti biasa. Banyak murid melihat perhiasan di mata sepotong benda asli. Ketika semua batu asli terbaik tidak bertatah, lengkungan besar tiba-tiba bergetar, dan kemudian pusaran abu-abu muncul di tengah lengkungan lubang hitam. Pusaran itu terus berputar, seolah-olah itu bisa mengarah dari pusaran ini. Neraka banyak murid sudah bersemangat untuk mencoba. Jika mereka ingin memasuki pusaran air ini, mereka akan dapat memimpin dan melangkah ke pasar. Jelas, mereka akan memiliki keuntungan besar. Tetapi semua orang akan mendengar bahwa Fei berkata, jalan menuju persidangan telah dibuka. Pertama, murid-murid kulit putih kuil Yundian tidak bingung dan terombang-ambing, tetapi ketika mereka melewati murid leluhur seperti King Yunzong, mulut-mulut sedikit naik. Siapapun yang melihat ekspresi orang-orang ini merasa bahwa mereka sangat datar, tetapi para murid Yundian terlalu terkenal, mereka tidak mampu membelinya, mereka hanya bisa bertahan. Mereka semua masuk, Luo Zeng, ayo masuk, kata Yan Tianyao. Luo Zeng mengangguk dan melangkah ke pusaran. Jalan uji coba adalah jalur penilaian untuk pendatang baru dan jalur peluang. Jalan ini tidak hanya mampu menilai kekuatan para murid, tetapi juga untuk mempertimbangkan para murid. Beberapa orang mungkin memiliki kekuatan, tetapi jika transportasi udara tidak mencukupi, mereka bisa mendapatkan harta di jalan percobaan. Beberapa orang sangat beruntung, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan peluang mereka sendiri. Berbeda dengan perasaan melewati array transmisi, jalan pilot bukan array transmisi, tetapi berbeda dari gunung berdarah King Yunzong, karena ini bukan array fantasi. Setelah memasuki pusaran air, saya hanya merasa telah melangkah ke pintu, dan retribusi acak melihat bahwa pemandangan di sekitarnya benar-benar berbeda. Di luar, Hwa Tianming memandang kejauhan dan bergumam. Dunia yang muncul adalah dunia yang benar-benar aneh, atau dunia yang rusak. Sebelum keberangkatan, Si Jingtian mengatakan jalan menuju persidangan kepada 3 orang secara rinci. Ternyata ada banyak misteri khusus di dunia ini. Misteri-misteri ini bahkan bukan milik dunia ini. Sama seperti pemahaman Luo Zeng tentang pedang yang sempurna, sama seperti pembunuhan Jian Shan, itu tidak ada di dunia ini, tetapi dunia lain. Titik. Jalan menuju pencobaan masa kini sebenarnya adalah dunia yang rusak, harta yang pernah ditinggalkan oleh sekte kuno.
Zongmen kuno ini mungkin telah dihancurkan 100.000 tahun yang lalu, dan telah menjadi peninggalan, dan peninggalan ini akhirnya mendarat di tangan Yundian. Yundian menutup pintu masuk relik lainnya dan didirikan portal akan mengambil kehancuran ini untuk Anda sendiri. Namun, harta dan warisan di reruntuhan telah digeledah, dan jalan persidangan seharusnya adalah sekte kuno ini, yang pernah ditinggalkan oleh para murid di bawah pintu, sehingga Yundian digunakan untuk penilaian. Gerbang leluhur kedua di bawah Kuilawan, dan murid Yundia. Siapapun yang dapat lulus penilaian dapat dihitung sebagai elit di kuil Yundian dan mendapatkan sumber daya terbaik untuk Yundian. Turun. Aku di ujung jalan menuju pengadilan, menunggumu. Yan Tianyao tersenyum dan berjalan pergi secara acak. Ada jalan besar di depan mereka, dan ada banyak jalan kecil yang memanjang. Tampaknya jalan percobaan bukanlah jalan. Jika Anda memilih jalan yang berbeda, saya khawatir kesulitannya berbeda. Hua Tianming mengangguk dan berangkat. Luo Zeng, tetapi tetap di tempatnya, dia mulai linglung lagi. Dunia yang lengkap, jika Anda melihat ke langit, Anda tidak dapat melihat ujung dunia. Jika Anda menempati titik tertinggi, Anda hanya dapat melihat cakrawala paling banyak, dan tempat yang lebih jauh hanya dapat menjadi bagian darinya. Tapi dunia ini adalah dunia yang rusak. Ruang besar dan besar terpisah di langit. Ada banyak celah di tepi ruang itu. Beberapa retakan seperti gigi bergerigi, dan mereka bergerigi. Beberapa retakan lurus. Garis tipis memanjang ke tepi langit dan terlihat sangat aneh. Karena Luo Zeng menyadari bahwa aturan ruang, perasaannya tentang ruang menjadi sangat tajam, fragmen-fragmen itu mungkin menjadi garis berantakan di mata orang lain, tetapi kemudian Luo Zeng berpikir bahwa tepi setiap celah tampaknya penuh keindahan. Berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk memecahkan ruang dunia ini? Luo Zeng sulit dibayangkan, meskipun dia tahu bahwa ada batas waktu di jalan persidangan jika yuannya tak terbaik dikonsumsi, ekspor mungkin ditutup, tetapi dia masih tidak tahan dan berdiri di tempat yang sama. Pada saat ini, batu di luar lengkungan terkejut, tetapi alisnya berkerut. Tidak terlalu sulit untuk mengamati pergerakan setiap murid melalui Xingui. Sekarang hampir semua murid sudah berangkat. Hanya Luo Zeng yang berdiri sendirian di pintu dan menatap langit. Para penguasa secara alami akan sedikit aneh. Bagaimana anak ini mendapatkannya? Wajah si Jingtian menunjukkan warna yang aneh. Dia tahu karakter Luo Zeng dan tahu nasib apa yang Luo Zeng miliki di tubuhnya. Dia tidak sama dengan kepribadian Li Yifeng dan tidak akan melakukan apapun yang tidak dapat dijelaskan. Banyak hal, tetapi mengapa dia diam saja? Apa yang terjadi pada saat ini? Wei Yulong tiba-tiba tersenyum. Apakah saudara batu tidak akan sama dengan yang terakhir kali? Saya ingat bahwa 3 tahun yang lalu, Anda King Zhong memiliki seorang murid bernama Li Yifeng, yang sepertinya tertidur di jalan persidangan. Apa? Ketika saya mendengar kata-kata Wei Yulong, beberapa sekte lain tiba-tiba teringat, dan wajah mereka penuh dengan senyum. Terus terang, bakat Li Yifeng sangat luar biasa 3 tahun lalu. Jika bukan karena tidur, kemampuan Li Yifeng untuk memasuki Cloud Hall hampir 100%, dan sangat mungkin bahwa ia akan mendapatkan nama depan di jalan menuju persidangan, tetapi anak itu tidak memenuhi harapan. Aku tertidur di tengah jalan. Mereka semua ingat wajah si Jingtian pada waktu itu, seolah-olah mereka ingin membunuh orang. Kali ini tidak akan mengulangi kesalahan yang sama? Tidak apa-apa, Xilaodi, 3 murid yang kamu bawa kali ini lebih kuat daripada yang peringkat anak ketiga sudah mendapatkan care ini. Pemahamannya penuh dengan ilmu pedang. Mungkin anak ini harus memiliki wawasan. Wei Yulong tersenyum dan berkata bahwa dia selalu dihargai oleh Hua Tianming, bukan karena dia membenci Hua Tianming, dia hanya berpikir bahwa King Junzong memiliki keberuntungan, dan ada seorang murid yang menyadari pedangnya yang sempurna. Setelah mendengarkan Fei, dia bertanya, Wei Yulong, Anda mengatakan bahwa King Yunzong memiliki murid untuk memahami pedang yang sempurna. Wei Yulong mengangguk dan tersenyum, ya, Fei Lao, dan memahami pedang yang sempurna hanya tempat ketiga di King Yunzong. Aku aneh,
Begitu kuat sebenarnya peringkat ketiga, seberapa kuat dua yang pertama merasa mengangguk dan mulai tertarik, dia terus bertanya, ya, penuh pedang, bahkan aula Cloud akan sangat penting, tetapi dia di peringkat ketiga, si Jing Tian, dua teratas benar-benar dapat mengalahkan orang itu. Seorang murid dengan pedang yang sempurna. Wei Yulong dan seterusnya adalah kalimat ini. Posisinya sama dengan si Jing Tian. Si Jing Tian dapat sepenuhnya mengabaikannya, tetapi si Jing Tian tidak dapat mengabaikan kata-kata para tetua Yuntang. Si Jing Tian mengangguk dan tersenyum, kembali ke para penatua, King Zhongkuan saya ditahan di antara ratusan ribu murid. Secara alami, tidak mungkin untuk membuat palsu. Hua Tianming memang berada di peringkat ketiga. Sekarang Simen dalam keadaan linglung. Murid adalah tempat pertama di King Yunzong kami. Triple bawaan, King Yunzong duluan adalah bahkan bayarannya tidak dipercaya, dan di hadapan pedang Hua Tianming yang sempurna, lelaki kecil bawaan ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Kekuatan Fei Yan jauh lebih dari kehadiran para dewa dan raja ini, tetapi bahkan matanya tidak bisa memikirkan bagaimana Luo Zheng memenangkan nasib Tiongkok. Siapa yang tahu bahwa si Jing Tian tersenyum sedikit dan berkata dengan jujur, pedang yang sempurna adalah kekuatan yang besar, tetapi bukan tanpa solusi. Hua Tianming telah menyadari pedang yang sempurna. Luo Zheng ini juga memahami pedang yang sempurna, dan dia menyadari pedang yang sempurna. Juga mendapat kesempatan ini harus lebih besar daripada kesempatan untuk masuk kolam renang. Mendengar kata-kata si Jing Tian, Wei Yulong batuk dan batuk beberapa kali. Dia juga seorang seniman bela diri yang sudah mati dewa. Kontrol tubuhnya telah mencapai ranah yang tidak bisa dibayangkan oleh orang awam. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan batuk. Itu benar-benar distimulasi oleh si Jing Tian. Si Jing Tian terlalu sombong, apa yang disebut walaupun kuat, apa yang disebut bukan solusi. Murid-murid yang mengolah pikiran pedang Dacheng semua sangat bangga dengan Wei Yulong. Pria kecil yang dibawa oleh batu itu penuh dengan pedang, dan itu dua. Wajah-wajah para bangsawan lain juga menunjukkan kengerian, atau ekspresi iri hati, tetapi mereka bahkan menghela nafas dan berkata, 3 kali lipat bawaan, dapatkah Anda mendapatkan kesempatan sebesar itu? Menurut buku kuno, Sword Pool adalah tempat yang semi suci. Anda mengatakan bahwa kesempatan anak ini lebih kuat daripada di tanah semi suci. Apakah dia pergi ke tempat suci Kendo? Si Tian mengangguk. Dia tidak memberitahuku apa tanah suci itu, tetapi aku menyimpulkan bahwa dia tiba-tiba mengembun. Seharusnya pembunuhan Jian Shan di 3 tempat suci Kendo, wajah Fei Yan akhirnya berubah. Bahkan jika itu di tanah suci, itu juga baik atau buruk. Membunuh Jian Shan adalah 3 tempat suci Kendo, yang termasuk tingkat atas. Peluang si kecil bawaan ini bahkan dikenakan biaya. Saya iri. Hei, itu orang yang beruntung, dengan bakat orang kecil ini, jika dia bisa masuk 5 besar di jalan menuju persidangan ini, aku bisa mempertimbangkan untuk memenangkan Tai Xuan Yun dan bersamanya, Fei berkata dengan lemah. Ketika Fei mengatakan ini, wajah si Jing Tian dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Tai Xuan Yun dan ini adalah obat rahasia di kuil Yundian. Bahkan jika itu adalah si Jing Tian, Wei Yulong, para diaken ini ingin mendapatkannya, itu sangat sulit, kecuali ada banyak pahala. Setelah menelan ini, tidak ada efek samping, karena obat rahasia semacam ini secara langsung mempengaruhi akar prajurit. Setelah menelan, itu dapat secara aktif menstabilkan fondasi prajurit dan membuat fondasi lebih solid. Kali ini, bahkan batu itu terkejut dan terasa tidak seimbang. Apa tujuan dari Tuan ini, yang telah bekerja keras untuk melatih para murid dari sekte kedua? Belum mendapatkan hadiah untuk kuil Cloud. Pada akhirnya, keuntungan saya sendiri belum terlihat. Penatua Fei telah membuat hadiah besar. Meskipun Luo Zheng dibudidayakan oleh si Jing Tian, dia juga bangga akan hal itu. Namun, si Jing Tian sebagai seni bela diri sendan, permintaan untuk ramuan obat sangat kuat. Penatua Fei memperhatikan suasana hati yang bergejolak, dan dia tersenyum. Old Stone,
Jika Luo Zheng bisa masuk 5 besar, saya secara alami akan melaporkan Anda sebuah rekomendasi, dan hadiah dari Yundian tidak akan kurang." Mendengar kalimat ini, Si Jingtian hanya tersenyum. Terima kasih untuk para penatua. Wajah-wajah lain dari para bangsawan tidak bahagia, tetapi mereka diam-diam berpikir bahwa mereka berada di 5 besar. Mari kita pergi ke impian Anda. Dalam 5 tahun terakhir, sudahkah para murid masuk ke 5 besar? 5 besar 2 kelas Zongmen, King Yunzong, Xiang Yunzong, Cai Yunzong, Yun Yunzong dan Luo Yunzong. Jumlah murid yang dikirim setiap kali bisa sangat besar, dan ada juga 40 atau 50 orang yang ditambahkan, dan para murid dari Yundian juga memiliki 40 atau 50 orang. Namun, para murid dari 5 kelas utama Zongmen dan para murid Yundian benar-benar berbeda. Mau mengatakan bahwa itu adalah 5 besar, bahkan jika itu masuk dalam 10 besar, ada sangat sedikit. Sebelum dan setelah 100 tahun terakhir, hanya Cai Yunzong dan Xiang Yunzong memiliki 2 murid berbakat yang masing-masing memenangkan ke-8 dan ke-9. Pada saat itu, biasanya murid Yundian Benzong yang mengambil 10 besar. Terakhir kali uji coba jalan dibuka, Si Jingtian mengatakan bahwa Li Feng dapat mengambil tempat pertama dan selalu diejek oleh semua orang, tetapi pada kenyataannya semua orang masih lebih eye-catching, karena Li Feng mengamankan tempat pertama di babak pertama. Hanya saja pria itu tidak berhasil sampai akhir, dan dia berakhir dengan lelucon. Jika persis seperti yang dikatakan Si Jingtian, murid Luo Zheng Yunyun ditakdirkan untuk tidak melepaskan, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah bawaan 3, terlalu jauh dari perbaikan. Bagaimana bersaing dengan para murid Yundian? Selain itu, para murid kuil Yundian tidak memiliki keberadaan yang lebih memikat. Perlu dicatat bahwa jika para murid Kaisar Yundian awalnya dipilih dari beberapa juta dan puluhan juta seniman bela diri, mereka datang untuk berpartisipasi dalam persidangan. Sekte-sekte jalan adalah super elit yang telah dipilih dari sekte Yundian. King Yunzong kecil, apakah itu sumber daya, atau praktik dan warisan? Adalah sedikit warisan dari kuil Yundian. Bagaimana perbandingannya dengan kuil Sipin Zong Menyun? Oleh karena itu, 5 sekte utama 2 kelas, setiap percobaan jalan dapat memiliki 1 atau 2 murid jenius untuk lulus, mengirim mereka ke kuil lawan, bahkan jika berjasa, itu telah membuktikan nilai keberadaan leluhurnya, di mana berani berpikir 5 teratas dalam kompetisi. Tapi anak ini telah tinggal di pintu, tetapi tidak ada kesempatan. Feiyan menggelengkan kepalanya. Selama percakapan, Luo Zheng tidak bergerak dalam 1 langkah, masih berdiri di ambang pintu. Bocah ini Si Jingtian juga sedikit cemas. Aku tidak sabar menunggu cambuk dipukuli di belakang Luo Zheng, dan terus memandangi langit. Apakah itu tampan? Apakah ada penampilan yang bagus? Si Jingtian tiba-tiba terkejut. Dia menemukan bahwa dia menemukan jawabannya. Wajahnya menunjukkan senyum pahit. Saya pikir saya tahu apa yang dilakukan anak ini, apa yang dia lakukan, kata Fei dengan rasa ingin tahu. Jalan menuju persidangan adalah rahasia independen, dan itu juga ruang yang rusak. Langit mengambang di puing-puing ruang. Anak ini sebenarnya terobsesi dengan hukum ruang. Si Jingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa perasaan batu mengejutkan, benar-benar sebuah kontradiksi. Di satu sisi, dia bangga dengan bakat Luo untuk mempesona, tetapi ini memberinya wajah yang penuh. Tetapi di sisi lain, hal apa yang kamu berdiri di tempat yang sama? Sekarang saatnya untuk penilaian. Hukum antariksa. Batu tua, apakah Anda bercanda? Bahkan para tetua Feiyan menarik napas, lalu berkata, cukup. Stone kaget, sejak kau baru saja menghancurkan lelaki 3 bawaan ini, aku tidak menyangka kau semakin keterlaluan, dan pedang yang sempurna juga dipertimbangkan, dan sekarang bahkan hukum antariksa telah keluar, tanpa akhir. Sarankan Anda untuk tidak membuat lelucon. Terakhir bernama Li Feng. Wanita tua berwajah hitam Cai Yunzong berkata dengan tidak sabar. Selain Si Jingtian sendiri mengatakan bahwa semua orang belum pernah melihat tembakan Luo Zheng, dan dia telah tertarik oleh mulut Fei Sitian, dan kepala penguasa lainnya semuanya telah dirampok. Suasana hati mereka dapat disalahkan. Xiang Yunzong,
Penguasa Yun Zong masih bisa menahan. Wanita tua berwajah hitam ini memiliki temperamen buruk dan secara alami pecah lebih dulu. Ibu mertua naga, aku tidak pernah mengatakan kebohongan di batu. Jika kamu tidak percaya, tidak ada yang akan memaksamu untuk percaya. Aku membawa Luo Zeng ke dalam susunan transmisi. Ketika aku menghadapi badai ruang angkasa, dia akan, si Jing Tian melanjutkan. Lalu ibu mertua yang panjang tersenyum hitam. Pada saat ini, Fei Yan tiba-tiba berkata, anak ini akhirnya pindah. Beberapa raja telah mengalihkan pandangan mereka ke surat itu dan menatap Luo Zeng. Sejujurnya, para penguasa ini lebih peduli dengan kinerja murid mereka sendiri, tetapi sayangnya hanya ada satu huruf di depan mereka, dan Fei Yi menjadi tertarik pada Luo Zeng karena kata-kata yang mengejutkan, dan memperbaiki visinya pada Luo Zeng. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengamati murid-murid Zongmen mereka sendiri. Inilah sebabnya para penguasa lainnya marah oleh batu itu. Apa? Setiap orang memiliki kejeniusan, dan Luo Zeng dari keluargamu adalah bayi? Kami adalah Cha Yun Zong, Xiang Yun Zong, dan Yun Zong hilang? Garis-garis di langit semakin banyak. Luo Zeng melihat puing-puing ruang yang bergerak perlahan-lahan. Fragmen-fragmen ini mirip dengan awan, dibanggakan oleh badai antariksa, bergerak perlahan, bertabrakan, membelah, dan menggabungkan. Namun, hal-hal ini dapat terjadi pada ketinggian yang sangat tinggi. Luo Zeng tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya terakhir kali. Bahkan jika dia naik, kekuatannya saat ini dapat dihancurkan oleh fragmen ruang angkasa. Ketika Luo Zeng menundukkan pandangannya, wajahnya sekali lagi menunjukkan senyum pahit. Melalui pengamatan dan pencerahan, Luo Zeng menemukan bahwa garis-garis di matanya tidak hanya berkurang, tetapi terus meningkat. Sebelum Luo Zeng melihat sebuah bangunan besar di kejauhan, gunung-gunung, dapat melihat garis tipis, menguraikan garis besar mereka. Sekarang Luo Zeng telah menemukan beberapa garis, yaitu garis yang hanya panjang, dan di mana-mana di dunia, padat. Apa garis-garis ini? Itu bukan retakan ruang. Jika ada begitu banyak retakan ruang, tidak ada banyak orang yang bisa masuk. Luo Zeng pergi ke garis, mengulurkan jari-jarinya dan menyentuh akar garis. Tidak ada sentuhan, seolah-olah garis itu hanya kesalahan dalam penampilan visualnya. Padahal, garis itu tidak ada. Tetapi ketika tangan Luo Zeng tetap di sini selama 2 atau 3 napas, tiba-tiba dia merasakan jejak. Kemudian sosok Luo Zeng tiba-tiba menjadi kabur, dan dia merasa seperti dia bergerak di sepanjang garis tipis ini. Garis tipis ini, hanya 1 kaki jauhnya, adalah tentang panjang langkah orang dewasa. Luo Zeng merasa bahwa ia dapat bergerak bebas dalam panjang kaki, dan itu adalah kecepatan yang mengerikan. Kecepatan ini membuat sosok Luo Zeng menjadi ilusi, seolah-olah di ruang kaki itu, ada ilusi yang tak terhitung jumlahnya dari Dao Luo Zeng. Ini bukan afterimage dari gerakan berkecepatan tinggi, karena gambar residu yang ditarik oleh gerakan berkecepatan tinggi hanya ilusi yang dihasilkan di bawah murid orang tersebut, dan ilusi Luo Zeng muncul pada waktu yang sama, dan menghilang pada saat yang sama. Kaki Luo Zeng tidak bergerak, tetapi seluruh orang juga telah menggerakkan 1 kaki di sepanjang garis tipis. Bahkan Luo Zeng sendiri merasa aneh, seolah-olah itu adalah hantu, menjauhkan jarak. Gerakan semacam ini benar-benar aneh, tetapi sangat menarik. Luo Zeng meninggalkan garis panjang dan menemukan garis setengah panjang di depannya. Ketika dia menyentuh garis, jalan lain seperti hantu, berjalan setengah kaki ke depan. Setelah dia berangkat, dia terus mencari garis pendek dan bergerak sendiri melalui garis. Cara bergegas ini tidak cepat, karena setiap baris hanya dapat mentransmisikan jarak pendek 1 kaki atau bahkan setengah kaki, dan ia harus dengan sengaja mendekati garis-garis ini. Alasan mengapa hal ini dilakukan adalah karena Luo Zeng merasa menarik, dan pada saat yang sama saya juga memikirkan apa artinya menggunakan kemampuan ini. Luo Zeng secara alami tidak jelas. Langkahnya yang membosankan telah mengejutkan sekte-sekte gerbang kedua dinasti dan para tetua Yunian. Ibu mertua naga, apakah Anda pikir saya masih perlu mengkompilasinya? Si Jing Tian berkata sambil tersenyum.
Mata hitam Ibulong yang panjang itu mengejutkan meteorit itu, tetapi dia mendengus, tetapi tidak berbicara. Lagi pula, dia baru saja menyindir batu itu, dan dia dipukuli setelah ironi. Cara bergerak yang aneh ini harus sekilas bulu hukum ruang angkasa, hanya sedikit saja. Feiyan menatap Luo Zeng yang terus berkibar, dan matanya benar-benar terkejut. Bulu Tuan Xiang Yunzong menggelengkan kepalanya dan berkata, para penatua sudah tua, dan mereka selalu jelek. Jika saya tidak salah, tubuh gerakan Luo Zeng harus menjadi langkah ajaib dari rumah impian kami. Setelah memahami hukum ruang, Anda bisa menggunakannya. Pria tua Xiang Yunzong yang berkulit putih lebih tua dari batu. Pada awalnya, dia secara tak terduga memenangkan hadiah. Dia cukup beruntung untuk memasuki Ximi Space Yunmeng untuk mencerahkan batu yang rusak, meskipun Chuan Xiangyun tidak menyadarinya. Di antaranya adalah aturan ruang, tetapi mereka telah belajar banyak tentang latihan di area ini. Metode gerakan Luo Zeng hampir sama persis dengan gerakan mimpi orang sungguhan menggunakan langkah ajaib. Gambar tersebut tidak bergerak, seolah-olah bergerak di sepanjang jalur yang tak terlihat, tetapi langkah ajaib mimpi besar bisa bergerak cukup jauh. Jarak, tetapi Luo Zeng hanya bisa memindahkan penguasa Xuyuan. Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini memang bentuk embryo dari langkah ajaib, tetapi anak ini benar-benar hanya memahami jejak bulu, dan dengan pemahamannya saat ini tentang hukum ruang, ia hanya bisa bergerak di ruang yang rusak ini. Anda belum memperhatikan. Anak itu berjalan dan miring, sepertinya mencari sesuatu. Beberapa raja telah mengalihkan pandangan mereka ke Xingui. Luo Zeng bukanlah garis lurus menuju jalan persidangan, tetapi beberapa langkah di kiri dan beberapa langkah di kanan. Jika saya kira itu benar, dia harus mengandalkan kelemahan dunia yang hancur untuk mencapai efek langkah ajaib, kata Fei perlahan. Jalan menuju persidangan ini pada awalnya adalah dunia yang rusak, keseluruhan dunia tidak terlalu stabil. Selain fragmentasi ruang di langit, banyak ruang di dunia yang rusak ini sudah mulai runtuh. Meskipun jalan trialis belum runtuh, ada banyak kelemahan melalui kekurangan ruang tersebut. Luo Zeng dapat menerjemahkan, seharusnya. Feiyan sangat percaya diri dengan kesimpulannya sendiri. Bukan orang biasa yang dapat meluncurkan jawaban ini. Namun, Luo Zeng memang sekilas tentang undang-undang antariksa. Jika berada di luar dunia, sulit baginya untuk menemukan ruang. Kekurangannya, tidak bisa membuat cacat ruang seperti mimpi besar orang sungguhan, tiga bawaan, bisa benar-benar memahami ini, benar-benar marilah kita orang tua malu. Meskipun Fei kuat, dia tidak mengerti hukum ruang. Tanpa adanya hukum pencerahan, dia hanya memiliki kekuatan untuk mengubah aturan sistem api. Beberapa raja juga menggelengkan kepala mereka, dan tindakan Luo Zeng membuat mereka mendesah. Luo Zeng melewati jalan ini dan mencoba menutupnya setelah berpuluh-puluh kali uji coba. Garis padat ini begitu banyak sehingga dia tidak bisa selalu berjalan di sepanjang garis. Dengan cara ini, saya khawatir jalan pembuat uji coba tidak di tengah jalan. Memilih jalan di depan, Luo Zeng bergegas mengikuti langkahnya. Jalan persidangan adalah tempat rahasia di sebuah istana kuno, dilarang terbang ke sini, oleh karena itu, meskipun para murid yang telah di masa lalu telah pergi jauh, mereka tidak akan terlalu banyak jatuh. Dunia ini sangat aneh, dengan tanaman aneh dan dataran rendah di mana-mana, dan udara dipenuhi dengan kabut aneh, memberikan perasaan sinisternes. Namun, Luo Zengyi berlari ke depan jalan 7 atau 8 mil, dan tidak menemui bahaya. Jalan persidangan, juga dikenal sebagai Jalan Qingyun, dapat memasuki kuil Yundian melalui jalan ini. Tentu saja, jalan ini tidak dapat dilewati dengan mudah, oleh karena itu, semakin halus perasaan Luo Zeng, semakin waspada dia, dan bahaya sering mengintai. Yang tidak diketahui, itu jalan lain sepanjang jalan ke depan. Luo Zeng menemukan bahwa jalan di depan sebesar sapi, sehingga setiap murid memilih jalan yang berbeda. Saya takut bahwa isi pertemuan dan persidangan berbeda. Tepat setelah Luo Zeng memilih jalan, ditemukan bahwa tanaman yang semula rendah sedang berubah. Tanaman di depan semakin tinggi dan lebih tinggi, dan tanaman rendah dari ketinggian anak sapi telah berubah menjadi semak-semak tinggi.
Sama seperti Luo Zeng tetap waspada, saat dia perlahan bergerak maju, tanaman di sisi jalan tiba-tiba bergerak. Tanaman tinggi itu seperti pohon willow, menggantung cabang-cabang yang panjang. Ketika Luo Zeng baru saja memasuki wilayahnya, pohon willow aneh itu tiba-tiba menyapu rotinya ke arah Luo Zeng Yu. Di bawah pemompaan ini, anyaman membuat suara berdengung di udara, dan di atas ujung anyaman, ada duri zigzag yang tak terhitung jumlahnya. Jika prajurit umum ditarik oleh ratusan anyaman ini, saya khawatir kulit seluruh tubuh akan tertelan dan berubah menjadi orang yang berdarah. Hal ini juga sulit untuk dihindari, dan rotan tampaknya dapat melentur dengan bebas, hanya dengan melangkah ke pohon willow sama dengan dibungkus dengan pohon willow ini. Zizi, pada saat ini, batang pohon willow ini bahkan menjerit seperti tikus, tampaknya sangat bersemangat sekarang. Namun, anyaman tajam itu belum bisa menyentuh Luo Zeng, dan permukaan tubuh Luo Zeng tiba-tiba memiliki pedang. Pedang yang berhasil menghapus dan menggosok, pedang yang dibentuk oleh pedang itu seperti segudang gunting tajam. Semua wikar yang berani memanjang menjadi serpihan. Cabang-cabang anyaman tersebar di mana-mana. Tidak ada wikar untuk menembus roh pelindung Luo Zeng. Zis, pohon willow ini terluka oleh Luo Zeng, dan suara teriakannya lebih keras, bergoyang terus-menerus, dan bahkan mencabut akar yang telah dia masukkan ke tanah dan mulai mundur. Pohon ini akan berjalan sendiri, Luo Zeng terdiam. Pohon willow mencabut akarnya, dan akarnya seperti kaki laba-laba. Mereka terus bergerak di tanah dan dengan cepat mundur. Mereka melarikan diri dengan sangat cepat, dan tak lama kemudian mereka jatuh ke hutan yang lebat. Luo Zeng tidak mengejar pohon willow aneh ini. Permintaan jalan trialis bukanlah untuk membunuh tanaman aneh ini. Pohon willow ini mungkin tidak kuat, tetapi hutan lebat di kedua sisi jalan, yang tahu apa yang mengerikan terletak di dalamnya. Sesuatu tanpa menunda terlalu banyak waktu, Luo Zeng melanjutkan di jalan. Setelah serangan pohon willow, Luo Zeng tidak begitu gugup. Karena itu adalah jalan pembuat uji coba, itu harus menjadi uji coba untuk prajurit, bukan pembunuh. Tapi jalan ini bukan kuil lawan. Ada beberapa bahaya dan jadi di dalamnya. Bahkan orang Yundia tidak jelas. Anda harus mengikuti jalan ini dan Anda bisa melakukannya. Saya percaya bahwa monster atau monster di daerah ini tidak akan jauh lebih kuat dari pohon willow. Faktanya, tebakan Luo Zeng masih sangat akurat. Kesulitan tahap pertama dari persidangan tidak tinggi. Sebagian besar murid diserang ketika mereka lewat, tetapi serangan yang dijumpai di setiap jalan berbeda. Jalan untuk berpartisipasi dalam uji coba adalah 2 produk, dan tingkat kelulusan pada tahap ini hampir 100%. Kemudian Luo Zeng diserang oleh beberapa tanaman, seperti kipas, tanaman dengan ujung yang panjang dan gigi. Ia ingin menelan Luo Zeng, dan hasilnya adalah Luo Zeng 2 dalam 1. Ada juga tanaman yang mirip dengan mimosa, dedaunan besar membentang di tanah, dan saat Luo Zeng melangkah, bilah besar membungkusnya dalam sekejap. Daun minyak hijau tampaknya sangat rapuh, tetapi pada kenyataannya mereka keras. Setelah sisik naga diaktifkan, daunnya hampir tidak retak oleh tubuh Luo Zeng. Dengan cara ini, Luo Zeng akhirnya berjalan keluar dari jalan ini. Setelah baru saja keluar dari jalan ini, Luo Zeng merasakan napas panas datang dari depan, dan bagian belakang lereng bukit memantulkan cahaya merah. Ketika Luo Zeng menaiki lereng bukit, bagian depannya berubah menjadi magma merah panas. Bagaimana kabarmu melihat lautan magma yang tak berujung? Luo Zeng juga agak tak berdaya. Meskipun dia memiliki tubuh dengan kualitas terbaik, ia tidak takut pada kalsinasi api sungguhan, tetapi tidak realistis untuk membiarkannya berenang. Bahkan dia tidak bisa lewat, bagaimana orang lain bisa lewat? Jalan uji coba ini tidak mungkin dirancang seperti ini. Pada saat ini, Luo Zeng memperhatikan bahwa ada beberapa murid di sebelahnya, berdiri di laut lava, tampaknya menunggu sesuatu. 2 dari murid ini adalah murid perempuan, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah murid Cai Yunzong dan 2 murid laki-laki. Setelah melihat Luo Zeng,
Kedua murid laki-laki itu melotot dengan pandangan merendahkan di mata mereka. Kedua murid ini adalah murid elit Yun Yunzong. Ketika Chuan mereka memimpin mereka menemukan Luo Zeng. Bahkan jika itu adalah murid umum para dewa, para murid sekte ini tidak akan diberhentikan, apalagi Luo Zeng adalah jiwa yang dilahirkan. Bahkan, ada juga undian di 5 sekte utama. Para murid yang datang ke sini saat ini adalah yang pertama memasuki lanskap ilahi kecuali Luo Zeng dan Hua Tianming, mereka adalah makhluk bawaan. Di antara mereka, Luo Zeng adalah yang paling dibesar-besarkan, 3 bawaan. Seorang lelaki beranggotakan 3 orang, bercampur dalam tumpukan foto, tidak peduli seberapa rendahnya dia, seperti kunang-kunang pada malam musim panas, itu menarik. Luo Zeng tidak berniat untuk pergi di masa lalu, dan mereka menunggu dengan tenang seperti mereka. Dia bahkan memperhatikan bahwa ada garis hitam lebih dari 10 kaki di langit di luar magma. Jika Luo Zeng bisa menyentuh garis, dia akan menggunakan ruangnya sendiri. Memahami bahwa Anda dapat bergerak selusin kaki ke depan. Tapi itu tidak berhasil, laut magma ini tidak terbatas. Saya ingin menghabiskan laut lava ini dan saya harus bergegas keluar puluhan mil jauhnya. Jarak ini tidak berguna sama sekali. Pada saat ini, salah satu murid laki-laki tiba-tiba melambai ke arah Luo Zeng Zhao, dengan samar berkata, "Kamu." Ayo. Luo Zeng tidak bergerak, wajahnya sedikit tenggelam. "Apa panggil kamu? Kamu datang." Begitu banyak omong kosong. Murid lain Yun Yunzong berkata dengan dingin. Kedua murid ini tampaknya tidak mengambil Luo Zeng satu hal, belum lagi bahwa dalam pandangan mereka, ranah 3 bawaan, apakah tidak diterima begitu saja oleh mereka untuk minum. Luo Zeng awalnya ingin mengatakan 2 kata untuk merangsang kedua orang ini, tetapi setelah memikirkannya, masih lupa, jalan cobaan dan tes darah berbeda. Cobaan berdarah dapat saling membunuh, dan Ray sihir juga sangat melindungi para murid dengan baik dalam susunan sihir. Jalan menuju pencobaan ini bukanlah susunan magis. Jika Anda mati, Anda mati. Tidak ada kehidupan kedua. Terlebih lagi, tujuan semua orang adalah untuk melewati cobaan di jalan, bukan untuk bertarung. Poin kuncinya adalah bahwa Luo Zeng dapat menanyakan tentang informasi lautan magma. Memikirkan ini, Luo Zeng berjalan dengan senyum di wajahnya. "Apa, 2 kakak laki-laki sudah kubilang?" Setelah beberapa saat dari laut yang terbakar ini, yang pertama bergegas ke depan, membuka jalan, tidak mendengar murid laki-laki itu berkata dengan jahat, diperkirakan Luo Zeng dapat memberikan wajah seperti itu. Tetap di kota. Murid perempuan Cai Yunzong menatap mata Luo Zeng, tapi itu adalah tetes halus. "Pang Sige, jangan ganas sekali." Pang Sige tersenyum dan berkata, "Apa ini? Tidak ganas, bagaimana orang ini patuh? Triple bawaan sebenarnya bisa memasuki jalan persidangan, aturan kuil Cloud terlalu tidak seimbang, dan jika saya adalah penatua Cloud Hall, di masa depan tidak bisa dihindari untuk mengubah aturan yang rusak ini." Para penatua dari Aula Awan, Pang Sige benar-benar sangat ambisius, kata murid perempuan lainnya dari Cai Yunzong sambil tersenyum. Murid nama Pang dan 2 murid perempuan muda Yun Yunzong menyombongkan diri. Luo Zeng tidak mendengarkan telinganya, dia memperhatikan perincian pernyataan ini. Lautan asli magma disebut pembakaran laut, sebenarnya akan naik pasang surut. Dikatakan bahwa jalan yang sebenarnya akan muncul setelah pasang surut. Diperkirakan beberapa murid pertama telah bergegas melewati pasang surut, dan sekarang mereka harus menunggu gelombang pasang berikutnya, dan Luo Zeng tiba-tiba menyadari. Dan orang ini membiarkan dirinya membuka jalan, mungkin laut yang terbakar setelah pasang, akan ada beberapa bahaya, sehingga saya bisa bergegas ke depan. Jika ini masalahnya, maka Anda akan berada di garis depan. Luo Zeng berpikir dalam hatinya. Setelah menunggu sekitar waktu tiba-tiba magma di depan mulai berfluktuasi secara drastis. Hei, gelembung magma besar meledak, memancarkan panas yang mengerikan. Api yang membakar mulai surut. Murid Pang menjerit dan berkata kepada roh-roh jahat Luo, "Akan ada jalan keluar di laut, dan kamu akan bergegas kepadaku. Aku menyuruhmu buru-buru, cepat." "Apa sampahnya?" kata murid Pang dengan dingin. Ketika api yang menyala terus surut,
Luo Zeng melihat dermaga batu bundar di garis hyping lautan api. Setiap dermaga batu seukuran meja bundar, dipisahkan oleh 7 atau 8 meter. Meja bundar ini akan dapat melompati. Karena saya mengerti cara membakar laut, Luo Zeng tidak peduli untuk memperhatikan murid nama Pang ini, selangkah ke angin, bergegas keluar, melompat di dermaga batu. Oh, anak ini sangat cepat. Wajah murid-murid itu menunjukkan warna yang tidak terduga, dan segera berkata, Zhao Sidi, Xin Simei, Yao Simei, ayo pergi. Setelah keempat murid mengikuti Luo Zeng melompat ke dermaga batu. Melompat di sepanjang dermaga batu, kecepatan kemajuan Luo Zeng tidak lambat, bahkan jika itu adalah 100 mil dari api yang terbakar, diperkirakan akan membutuhkan waktu lama untuk menyeberang. Namun, Luo Zeng belum bergegas keluar dari 2 mil, dan tiba-tiba ada nyala di depan kiri. Nyala api bukanlah nyala yang dihasilkan oleh magma, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Api, alis Luo Zeng berkerut. Esensi api adalah sejenis kehidupan yang lahir dari nyala api. Sama seperti Luo Zeng pernah menyerap api jantung, ia juga dapat menghasilkan api, tetapi tahun-tahun api jantung tidak lama, secara alami tidak ada api, apalagi api dengan kekuatan Luo Zeng pada saat itu, diperkirakan tidak ada alasan untuk melarikan diri dari api. Api pertama baru saja muncul, dan lebih banyak api telah melonjak ke dermaga batu. Kebakaran ini jelas akan mencegat jalan Luo Zeng. Dalam menghadapi kebakaran ini, Luo Zeng tidak bermaksud membuang waktu, dia melambaikan tangannya dan elemen nyata ungu hitam membentuk 6 pusaran di sisinya. Iblis-iblis begitu 6 hantu setan muncul, mereka menabrak api. Kebakaran ini juga bijaksana, dan mereka tampak berani dan ganas. Ketika mereka melihat pesona iblis, nyala api bangkit, dan mereka juga bertabrakan dengan hantu Luo Zeng. Booming, jelas, api-api ini tidak menyangka bahwa hantu tersihir Luo Zeng sangat kuat. Meskipun api menabrak momen hantu setan, api yang mengamuk akan membungkus hantu setan, tetapi hanya api yang bertabrakan yang tiba-tiba meledak menjadi nyala api. Suara ledakan, esensi api begitu hancur menjadi ketiadaan oleh pesona terpesona. Tidak ada entitas di dalam api, tetapi nyala api yang sangat padat. Titik kuatnya adalah suhunya sangat tinggi. Di mana Anda bisa tahan terhadap hantu setan? Hantu setan adalah elemen nyata Luo Zeng, meskipun akan habis oleh api, tetapi masalahnya tidak besar untuk Luo Zeng. Booming, jalan api dihancurkan oleh hantu suci Luo Zeng, dan hantu para dewa terus membuka jalan. Luo Zeng terus bergerak maju di belakang hantu setan. Kebakaran ini juga membuka kecerdikan. Mereka melihat bahwa hantu para dewa Luo Zeng begitu ganas, secara alami mereka tidak akan mati, dan api di belakang melompat ke lautan api. Hei, aku bilang akan lebih bijaksana membiarkan anak itu membuka jalan, kata murid Pang. Anak itu baik, jauh melebihi roh bawaan rata-rata, tetapi dibandingkan dengan kita, masih ada beberapa celah. Murid lain tertawa. Ada Luo Zeng di depan jalan. Mereka berempat secara alami bahagia, hanya perlu mengikuti Luo Zeng yang bisa. Pada saat ini, gelembung magma besar tiba-tiba muncul di api di depan langit yang terbakar, dan kemudian kepala ular besar dibor keluar dari magma. Wajah murid Pang berubah sangat, Bu, ini ular api merah. Apa yang harus saya lakukan? Sangat disayangkan, saya menemukan barang-barang ini kita semua berempat. Meskipun ular api merah ini kuat, 4 orang masih harus bisa mengatasinya, kata Yao Shizong dari Cai Yunzong. Tunggu dulu, mari kita lihat bagaimana anak itu dapat mengatasinya. Murid Pang menghentikan langkahnya dan menghentikan 3 lainnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi lucu. Itu adalah seseorang yang memiliki hati, mungkin dalam pandangan mereka, Luo Zeng Yuan bukan lawannya. Tetapi keempat orang ini jauh lebih sedikit daripada Luo Zeng ketika mereka adalah bawaan, yang menunjukkan bahwa bakat Luo Zeng jauh melebihi mereka. Jika itu nanti retribusi memasuki kuil Yundian, dan itu tentu saja untuk melampaui mereka. Jika Luo Zeng tidak bisa mengatasi ular api merah, atau secara tidak sengaja jatuh ke dalam api yang membakar, itu dibakar sampai mati, mereka sangat senang melihat sesuatu. Jika Luo Zeng dapat membunuh ular api merah, tentu saja mereka senang.
Lagi pula, mereka tidak perlu repot berurusan dengan monster ini, tetapi dalam pandangan mereka, kemungkinan ini relatif kecil. Kemungkinan terbesar adalah Luo Zeng berwarna merah. Ular api itu menelan. Luo Zeng secara alami memperhatikan ular api merah ini saat terbang. Ular api merah ini sangat besar, jelas sulit untuk mendapatkan banyak api. Karena tubuhnya yang besar, gerakannya lambat secara alami, ia perlahan-lahan menjelajahi kepalanya dari magma dan meregangkan lehernya, lalu perlahan-lahan mengangkat kepala ular. Melihat gerakan lambat ular api merah, Luo Zengyi menggigit giginya, dan energi Sparvenx yang di tangan kanannya sepenuhnya terbuka. Kecepatan seluruh orang lebih dari 2 kali lipat, seperti seutas anak panah, menarik bayangan di dermaga batu. Yah! Anak itu ingin menerobos, paksa murid Pang mencibir. Apakah ini akan dimandikan oleh anak itu? Aku tidak berpikir dia lambat, murid lain Yun Yunzong mengerutkan kening. Bermimpi, ular yang ditambahkan merah tampaknya bergerak sangat lambat. Faktanya, itu karena sangat besar, tetapi sama sekali tidak lambat ketika murid Pang memasuki jalan pembuat percobaan, dia seharusnya melakukan pekerjaan rumahnya. Seperti yang dikatakan murid Pang, kepala ular dan tubuh ular merah besar itu benar-benar memperpanjang magma, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan menukik ke arah Luo Zeng, dan kecepatannya sangat cepat. Melihat kepala ular merah berkepala bergegas ke dirinya sendiri, kekuatan Luo Zeng tiba-tiba meningkat, dan kekuatan setiap langkah meningkat 3 poin, bergegas kecepatannya bisa ditingkatkan, kata murid laki-laki Yun Yunzong. Murid Pang tersenyum tanpa ragu. Hei, itu seharusnya mengaktifkan semacam hukum rahasia. Tidak cukup, kecepatan ini tidak cukup. Dan orang ini tidak memiliki jalan untuk kembali, dia tidak bisa terburu-buru, dia akan mati saat ular api merah semakin dekat dan lebih dekat ke Luo Zeng. Luo Zeng merasakan panas yang mengerikan. Kepala ular besar semakin besar dan lebih besar pada murid Luo Zeng. Luo Zeng bahkan dapat melihat 2 terbakar gigi ular. Kecepatannya masih belum cukup, begitu deras, dan akhirnya diperkirakan langsung menyerbu mulut ular api merah. Memikirkan hal ini, Luo Zeng tiba-tiba mengaktifkan semua sisik naga di dalam tubuh. Sisik naga Biying melintas, dan kekuatan bergelombang diresapi oleh Luo Zeng dengan kedua kaki. Lompat kekuatan besar kaki menginjak dermaga batu, bahkan jika itu begitu kuat, dermaga batu yang berdiri di laut yang terbakar selama bertahun-tahun telah bergoyang, dan permukaan dermaga batu itu tenggelam dengan 2 jejak kaki yang jelas. Jalan uji coba ini dilarang terbang, belum lagi Luo Zeng tidak akan terbang, maka lompatan itu yang paling cocok. Pada saat ini, Luo Zeng tampaknya adalah sebuah meteor, bergegas ke udara, menggambar parabola tinggi, hanya memintas cul frontal ular api merah. Bagaimana? Kamu bisa melompat begitu tinggi, apakah dia seorang belalang, kata murid laki-laki Yun Yunzong. 2 murid perempuan Cai Yunzong juga tidak bisa menyembunyikan tampilan terkejut dan melihat Luo Zeng yang melompat ke udara. Setelah memasuki dunia suci, murid-murid ini memiliki kemampuan untuk terbang. Ketinggian ini bukan masalah besar bagi mereka. Masalahnya adalah Luo Zeng tidak akan terbang, hanya mengandalkan kekuatan kaki untuk memantul begitu tinggi. Seberapa kuat pantulan dibutuhkan? Kekuatan? Bisakah kakinya tahan? Wajah murid Pang juga sepotong besi biru. Dia awalnya berencana untuk menggunakan kehidupan Luo Zeng untuk memberi makan ular api merah, setidaknya untuk mengalihkan perhatian ular api merah. Keempat dari mereka mengambil kesempatan untuk lulus, atau bersama-sama membunuh, tidak berharap Luo Zeng ini adalah seberapa tinggi. Ular api merah rupanya tidak mengharapkan ini terjadi. Tampaknya kesal dengan membantingnya udara. Kepala ular besar itu mengangkat dan menjerit karena marah, dan kemudian membuka mulutnya ke arah Luo Zeng untuk menyoroti api yang mengamuk. Setelah Luo Zeng melompat tinggi, dia menginjak dermaga batu dan merasakan panas di belakangnya. Dia tidak mengembalikan kepalanya. Dia terus melompat dan parabola tinggi. Dia menghindari kehidupan yang sulit. Mengejar ular api merah ini. Melihat teriakan Luo Zeng Yuan, ular api merah membuat raungan marah lagi, lalu memutar kepala ular itu, dan kedua ular dengan ukuran kacang hijau dengan erat mencengkeram keempat murid.
Murid Pang memandang ular api merah dan menelannya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin bersumpah. Luo Zeng tidak hanya lolos dari pengejaran ular api merah ini, tetapi juga berhasil membuat marah ular api merah, dan mereka berempat berhenti untuk menghadapi kemarahan ular api merah ini. Lompat, lompat, lompat. Setelah menyingkirkan ular api merah, Luo Zeng terus melompat pada satu dermaga batu demi satu dan terus bergerak maju. Tahap kedua dari jalan uji coba ini agak sulit. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Luo Zeng melompat dan berpikir tentang kesulitan jalan uji coba. Namun, saat dia terus melompat, Luo Zeng menemukan pandangan aneh. Dia merasa bahwa permukaan laut dari laut yang terbakar tampaknya naik begitu cepat, pasang sangat tinggi. Luo Zeng memandang sekilas hati, bukankah dia sekarang hanya berjarak dekat dari air pasang, yang membutuhkan lebih banyak kecepatan untuk membakar melalui laut? Luo Zeng berpikir bahwa dia merasa salah, jadi dia menatap dengan saksama pada dermaga batu di depan. Dalam waktu singkat, dia menemukan bahwa magma yang membakar langit memang setinggi 2 inci, benar-benar air pasang. Setelah air pasang tinggi, dermaga batu ini akan ditutupi oleh magma. Mungkin Anda benar-benar harus berenang dari magma. Tetapi jika Anda berpikir tentang hal itu tidak benar. Para murid yang berpartisipasi di jalan cobaan tidak akan mampu membakar langit dengan kecepatan seperti itu. Tubuh Luo sendiri istimewa dan dapat melawan kekuatan magma, tetapi orang lain tidak dapat menolaknya. Kehidupan surgawi, Peitianyao, para murid elit Yundian, tidak dapat bertahan hidup di magma ini. Jadi bagaimana mereka melewati api? Apakah mereka telah dibakar oleh magma? Pada saat pikiran rewel, magma yang terbakar di langit semakin tinggi dan lebih tinggi. Menurut perkiraan Luo Zeng, magma akan berada di dermaga batu pada saat 2 atau 3 mus. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba menemukan platform tinggi tidak jauh dari depan. Melihat bahwa mata retribusi Gao Luo tiba-tiba menjadi cerah, ternyata jalan ini tidak dapat dilewati dalam selang pasang. Setiap kali jalan dilalui, akan ada peron tinggi yang memungkinkan para pejuang untuk menghindari air pasang dan menunggu di peron tinggi. Setelah pasang surut, mereka dapat terus bergerak maju. Tidak banyak berpikir, ke sisi platform tinggi, Luo Zeng melompat dan bergegas ke sisi platform tinggi. Yang mengejutkan Luo Zeng adalah bahwa ada murid sektarian lain di platform tinggi. Sepertinya mereka tampak terluka. Beberapa murid hitam dan putih dan terbakar oleh api. Mereka sedang diperbaiki in situ. Melihat Luo Zeng 3 kali lipat bawaan dapat melewati bagian jalan ini, orang-orang ini memiliki pandangan tak terduga di wajah mereka, dan salah satu dari mereka bertanya dengan aneh, "Bagaimana Anda mencegat 3 ular api merah 3? Aku hanya melihat 1, Luo Zeng terkejut. Ternyata ada lebih dari 1 raksasa. Oh, prajurit itu mengangguk, sepertinya 2 ular api merah lainnya seharusnya terbunuh, tetapi cukup mengejutkan bahwa kamu bergegas dengan kekuatan 3 bawaan. Murid itu melihat ke atas dan ke bawah. Luo Zengli secara acak menutup matanya dan mengabdikan dirinya untuk luka-luka itu. Masih sangat merepotkan bagi perang untuk dibakar oleh api. Selain itu, waktu persidangan terbatas, mereka perlu menaikkan luka dan mendapatkan di jalan secepat mungkin. Luo Zeng tidak terluka. Dia berdiri di tepi peron dan melihat ke belakang. Gelombang laut yang terbakar perlahan-lahan naik. Saya tidak tahu bagaimana 2 murid Yun Yunzong dan 2 murid Chai Yunzong berada dalam situasi itu. Tanda tanya. Melihat saat ini, saya melihat ledakan suara tiba-tiba di kejauhan, diikuti oleh nyala api besar yang naik dari udara, seolah-olah kembang api yang indah meledak terbuka, memancarkan kilau yang luar biasa. Lalu ada 4 titik kecil yang terus-menerus mengalir di sepanjang dermaga batu. Luo Zeng tersenyum sedikit. Tampaknya keempat orang ini dan ular api merah juga harus membuang banyak waktu. Jika keempat orang ini bersedia untuk bergandengan tangan dengan mereka sendiri, tidak sulit untuk dengan cepat membunuh ular api merah. Bahkan jika Luo Zeng sendirian, dia dapat membunuh ular api merah, tetapi dia sendiri membuka jalan di depan. Pria itu sedang minum sup di belakangnya,
bagaimana Luo Zheng bisa membuat mereka sukses? Benar-benar berpikir bahwa Anda bullying? Akibatnya, mereka melewati intersepsi ular api merah. Keempat pria itu juga menghadapi ular api merah yang marah, yang diperkirakan cukup bagi mereka untuk minum pot. Kuncinya adalah mereka juga membuang banyak waktu. Jika air magma naik, mereka benar-benar tidak punya tempat untuk berlari. Dapat dilihat bahwa keempat orang ini tampaknya memiliki masing-masing rahasia mereka sendiri, kecepatannya terus meningkat, dan dengan cepat bergegas ke platform yang tinggi. Pada saat ini, gelombang magma telah secara bertahap mendekati dermaga batu. Ketebalan dermaga batu adalah sekitar 3 inci. Jika tinggi meningkat 3 inci, magma akan menutupi dermaga batu, dan mereka tidak akan memiliki tempat untuk menetap. Luo Zheng bukan orang yang baik. Orang-orang ini puas diri. Dia secara alami senang berdiri di tepi sitai untuk menonton drama. Bergegas cepat dua murid dari wajah Yun Yunzong itu merah dan berkeringat, dan mereka sudah meningkatkan kecepatan mereka hingga yang ekstrem, dan mereka tidak bisa lebih cepat. Sebaliknya, seorang murid perempuan Chuan Song di belakangnya melambaikan tangannya dan elemennya nyata berwarna biru menyebar. Angin sepoi-sepoi tidak memiliki jejak. Murid perempuan Chai Yunzong memiliki praktik membantu kelas. Angin sepoi-sepoi ini dapat meningkatkan kecepatan gerakan untuk semua murid. Begitu angin berhembus dan menembus ke kaki 4 orang, kecepatan keempat orang itu berlari lagi. Platform tinggi ada di depan, semua orang bersikeras teriak murid Pang. Meskipun platform tinggi tidak jauh dari mereka, magma telah ditutupi dengan dermaga batu pada saat ini, mengalir di permukaan dermaga batu. Melihat dermaga batu yang disebarkan oleh magma, para murid-murid Pang memancarkan warna putus asa. Ah! Aku sekarat sama aku. Murid lain Yun Yunzong menginjak magma, dan magma panas tiba-tiba membuat kakinya terbakar, tetapi dia tidak berani tinggal hanya mati, hanya kuat menahan rasa sakit dan maju. Ada 3 atau 4 dermaga batu di depan, dan hanya 3 atau 4 dermaga batu yang harus dilintasi, dan mereka dapat melompat pada platform tinggi. Tetapi 3 atau 4 dermaga batu ini tampaknya merupakan jalan menuju neraka. Karena dermaga batu telah menghilang, itu berarti mereka harus menginjak magma. Pada saat ini, seorang murid perempuan lain dari Chai Yunzong mengertakkan giginya. Sebuah tanda kristal es yang indah muncul di wajahnya yang cantik, dan kemudian dia mendengar dia berteriak, es. Meskipun trik ini disebut Ice Ceiling Miles, tentu saja tidak mungkin untuk benar-benar membekukan bagian laut yang terbakar ini. Faktanya, dalam lingkungan yang begitu panas, sistem es dari murid perempuan ini sangat berkurang. Es hanya berjarak 2 atau 3 kaki. Tetapi pada saat kritis ini, itu sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa. Es Ling Xiao memadamkan magma permukaan dan berubah menjadi tanah yang gelap. Keempat pria itu menginjak tanah dan akhirnya melompat sebelum tanah beku meleleh dan melompat ke peron. Pada saat mereka melompat ke platform tinggi, magma besar telah menghancurkan lapisan es yang baru terkondensasi. Semua dermaga batu telah tenggelam dalam magma, dan itu sudah menjadi lautan api di bawah platform tinggi. Murid nama Pang dan murid laki-laki lain hampir jatuh dengan berat di platform tinggi. Murid Yun Yunzong melompat di platform tinggi dan berteriak di kakinya. Bagian bawah kakinya adalah terbakar lapisan, tempat gelap itu dikarbonisasi. 2 murid perempuan Chai Yunzong juga duduk di platform tinggi, dada mereka bergelombang, dan mereka terengah-engah. Murid Pang melompat dan mengeluarkan ramuan obat dari dadanya dan memasukkannya ke mulut adik laki-lakinya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan kotak giok dari cincin sumi dan menggali minyak hijau dari kotak giok. Plester dia aplikasikan pada kaki tempat adik laki-lakinya dibakar. Hei, beberapa prajurit di platform tinggi melihat plester hijau, dan rasa ingin tahu terungkap di mata. 2 murid laki-laki Yunzong sepenuhnya siap. Krim minyak hijau ini khusus digunakan untuk mengobati luka bakar dan luka bakar. Dan ada keajaiban. Setelah apusan selesai, adik dari murid-murid Pang akhirnya berhenti berteriak, tetapi untuk sementara waktu, sulit untuk pulih. Setelah menghabisi adik laki-lakinya, murid-murid Pang menyapu dan akhirnya menatap Luo Zheng.
Senran berkata, bocah itu, kamu sangat sedih, katakanlah, apakah kamu melompat sendiri, atau bisakah aku membantumu? Oh, mata Luo Zeng menunjukkan senyum tipis, bagaimana aku bisa menyakitimu? Kamu membuat marah ular api merah dan kemudian melarikan diri. Kami berhasil membunuh ular api merah bersama-sama, jadi kami membuang banyak waktu. Jika kita melambat, kita semua harus dimakamkan di lautan api. Murid Pang berkata semakin banyak amarah, dan amarah mengamuk keluar dari tubuhnya. Kamu bilang kamu harus mati. Luo Zeng menyingkirkan senyum di wajahnya tidak terkejut. Aku membuat marah ular api merah. Menarik. Apakah itu karena aku ingin dimakan oleh ular api merah? Apakah kau bahagia? Hidupmu berharga, ya hidup ini tidak layak. Apa logika sombong? Jika Anda tidak di belakang saya, ingin saya dimakamkan di api merah, saya ingin Anda membuka jalan untuk Anda, apakah Anda akan membuang banyak waktu? Hampir tertelan oleh magma. Anda puas diri dan tidak pantas simpati. Prajurit lain di platform tinggi mendengar kata-kata Luo Zeng, dan mereka menggelengkan kepala secara diam-diam. Kedua pria Yun Yunzong tidak pantas simpati. Mereka mengharapkan orang lain untuk membuka jalan untuk mengumpulkan keuntungan dan minum sup di belakang. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Selain itu, Luo Zeng telah melewati ular api merah melalui keterampilannya sendiri. Bahkan jika ia membuat marah ular api merah, bagaimana ia bisa menyalahkan Luo Zeng tuh? Kasih sayang? Hahaha, tahukah kamu siapa aku? Aku butuh simpatimu. Murid Pang mencibir, menggambar pistol emas gelap dari cincin Sumi, ujung pistol sedikit melompat, menunjuk ke Luo Zeng. Aku dulu membiarkanmu membuka jalan. Apakah kamu masih tidak yakin? Aku katakan kepadamu, dunia prajurit, kekuatannya adalah rasa hormat. Apa logika hegemonik? Ini adalah logika hegemonik, kamu tidak sebagus manusia, kamu harus digunakan sebagai umpan meriam, buka jalan di depan, kalau tidak mati. Tetapi sekarang Anda mengerti bahwa ini sudah terlambat, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk terus menjadi umpan meriam, saya ingin Anda mati sekarang. Dunia prajurit, kekuatan dihormati, Luo Zeng bergumam, aku setuju denganmu, tapi sayangnya kamu sepertinya tidak tahu, arti kekuatan adalah rasa hormat. Mungkin kamu tidak jelas. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang harus dihormati. Setelah itu, Luo Zeng mengeluarkan pedang panjang Steramer dari cincin Sumi, dan sebuah pedang kecil bergoyang di sekitar pedang Steramer Luo Zeng dan mengubahnya menjadi satu pedang demi satu. Melihat kedua pria itu akan bertarung, mereka yang sedang meditasi dan direhabilitasi tidak bisa duduk diam. Salah satu pejuang dengan cepat berkata, "Dua, jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung lagi setelah uji coba jalan, jangan bermain di sini. Jika platform tinggi ini selesai, semua orang akan mati." Platform tinggi ini didukung oleh pilar besar, bagian atas pilar adalah platform lebar, yang terlihat seperti bentuk kipas. Struktur seperti ini tidak terlalu stabil, dan waktu untuk uji coba jalan sudah lama, hal-hal ini perlahan-lahan menua di tahun-tahun yang tak ada habisnya. Saya takut bahwa saya akan mati jika saya kesal. Ini bukan yang mereka harapkan terjadi. Pang Sige, jangan mulai dari sini, biarkan dia melepaskannya. Kedua murid perempuan Cai Yunzong juga membujuk. Murid Pang menatap dingin pada angin puyuh pedang di wajah Luo Zeng, dan wajahnya juga menunjukkan sedikit ngeri. Bocah ini sepertinya memahami pedangnya. Dan tampaknya pemahamannya masih sangat dalam, bukan hanya Xiao Cheng Jianyi. Apakah itu Da Cheng Jianyi? Murid Pang yang malang bukanlah seorang pendekar pedang, tetapi senjata. Sebenarnya, dia tidak menyadari bahwa pedang Luo Zeng bukanlah pedang kecil, bukan juga pedang, melainkan pedang. Tetapi bahkan jika anak ini mengerti arti pedang, triple bawaan, penuh dengan ranah besar dengan diriku sendiri, dan dia adalah murid terbaik di Yunzong. Ini adalah rasio leluhur mereka, nama keluarga Pang ini dapat berpartisipasi di jalan penyanyi persidangan sebagai yang ketiga. Jika bukan karena dua murid perempuan Choi Yun Sang, dia sudah bergegas ke belakang jalan pembuat percobaan. Bagus sekali,
Ini tidak cocok untuk digunakan langsung, atau aku pasti akan memotongmu menjadi saringan. Murid Pang mengangkat pistol dan kemudian mengambil pistol kembali ke ring. Luo Zheng berkata dengan ekspresi kosong, saya sangat senang berada di sini. Kamu murid Pang awalnya berpikir bahwa dia telah menurunkan anak ini. Anak ini juga harus belajar untuk bertemu, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Apakah orang ini benar-benar takut akan kematian? Tentu saja, Luo Zheng tidak takut mati. Orang yang tidak takut mati sering tidak mencintai dunia. Namun, Luo Zheng memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia secara alami tidak bisa mati. Hanya Luo Zheng yang memahami kondisi fisiknya dan tidak takut akan hal ini. Membakar laut. Jika platform tinggi ini dibatalkan, semua orang di platform tinggi akan mati. Saya khawatir hanya Luo Zheng yang bisa bertahan. Luo Zheng terlalu malas untuk mengurus murid nama Pang ini, jadi dia duduk di sudut platform yang tinggi dan menunggu dengan tenang untuk membakar laut.